Oke Kak, bisa. Jadi masuk ke mana Kak ini? Ini Kak, ini sudah mulai Kak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, teman-teman semua, selamat datang yang baru bergabung ya. Hari ini seperti yang kemarin sudah diinformasikan dari official bahwa hari ini kita akan nge-live spesial bareng siapa teman-teman semua? Ya, nanti kita infokan ya. Namun sebelumnya, alhamdulillah hari ini ya kita berkesempatan untuk bisa belajar bareng gitu ya. Kita akan menyimak pemaparan materi yang insya Allah luar biasa dan disampaikan langsung oleh pakarnya gitu ya. Jadi apa ya, kesempatan yang langka barangkali. Jadi nanti sebelum kita mulai gitu ya acaranya, boleh teman-teman di tag dulu, di mention dulu mitra dan jaringannya. Namun sebelumnya boleh saya perkenalkan dulu ya teman-teman semua. Perkenalkan, saya Uswa. Saya adalah salah satu officer di Depro gitu ya, yang biasa menemani teman-teman semua. Dan pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, narasumber yang luar biasa yang konon katanya jadi fans emak-emak ya terutama gitu ya, dan seluruh mitra di seluruh penjuru Nusantara. Nah, saya boleh sambil mengasus nih ya. Oke, siapa saja yang sudah bergabung gitu ya. Wah, luar biasa, ini sudah banyak yang bergabung. Oke. Yang sudah bergabung boleh mention dulu ya, absen. Apa sih kok absen? Presensi ya. Presensi dulu bilang ini apa mitra dari mana gitu ya, sambil di-mention mitra-mitranya gitu ya. Oke, ini sudah bergabung ada Mbak Nurul, ada Pak Muhammad dari Lampung ya. Kemudian ada Mbak Veronica, kemudian ada Mbak Siti, Mas Habib dari Madiun. Oke. Kemudian ada Bunda Nur Hasmiati. Ya, lalu ada Mbak Mafis, Mbak Marta ini selalu hadir. Thank you ya. Oke. Teman-teman boleh di-mentionin mitranya gitu ya, karena nanti Depro ya dari official akan bagi-bagi door prize dong buat yang beruntung siapa yang mau. Ya, nanti akan kita umumkan dulu bagaimana caranya gitu ya. Ya. Oke, sudah di-mentionin teman-teman semua? Ya, oke, baik. Jadi teman-teman semua, alhamdulillah gitu ya, seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh official bahwa pada kesempatan siang hari ini yang luar biasa gitu ya, insya Allah kita semua dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, kemudian diberikan kelancaran dalam urusannya gitu ya, termasuk dalam hari ini ya, dalam kesempatan kali ini bisa mengikuti live utuh dari awal sampai akhir ya. Bersyukur ya kita diberikan kesempatan karena mungkin banyak teman-teman kita, kemudian mitra-mitra kita di luar sana sebenarnya pengen ikut gitu ya, cuman mungkin ada kendala gitu ya, atau mungkin sedang bertugas gitu ya, sedang ngantor dan lain-lain sebagainya. Cuman tidak masalah ya buat kita. Jadi buat yang belum bisa hadir pada kesempatan siang hari ini tetap di-mention aja mitranya supaya nanti pas mereka-mereka sudah free gitu ya, nanti malam atau nanti sore gitu mereka bisa menyimak lagi gitu ya. Cuman memang ada bingkisan spesial buat teman-teman yang live hari ini. Jadi teman-teman semua, sebelum kita mulai saya kasih apa ya bocoran dulu gitu ya. Jadi nanti dari official gitu ya mau bagi-bagi gift. Kita ada bagi-bagi door prize buat peserta yang beruntung. Caranya gimana? Caranya buat teman-teman yang sudah pernah merasakan Depro gitu ya, terutama Depro yang baru, boleh banget di-share ya di kolom komentar ya di bawah sini ya pengalaman teman-teman semua menggunakan Depro. Jadi boleh apa aja ya pengalaman positifnya. Entah itu misalnya kalau beberapa yang sudah dilakukan kemarin ya, ada yang sembuh dari lambung gitu ya, luar biasa banget, paling banyak gitu ya, paling banyak dan paling dominan. Tapi nanti tidak hanya lambung ya teman-teman semua, boleh apa aja, misalnya
alhamdulillah Bunda Uswa saya setelah konsumsi Depro sembuh dari apa misalnya dari tongpes kantong tongpes ya bisa jadi ya mungkin karena omsetnya naik setelah jualan Depro gitu ya, amin. Apa aja bebas ya teman-teman semua yang punya pengalaman positif berkaitan dengan Depro silahkan di-share gitu ya di kolom komentar pastinya nanti dari official Depro akan memilih teman-teman yang beruntung. Nah tapi syaratnya hanya berlaku buat teman-teman yang ikut live hari ini. Jadi nanti kita akan pilih yang include di live ini. Jadi kalau memberikan testimoninya besok gitu ya kita simpen, kita appreciate tapi tidak mendapatkan gift gitu ya teman-teman semua. Boleh ini nanti dimulai dari sekarang juga boleh. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman semua, ini sudah banyak yang enggak sabar. Oke, sudah nggak sabar ya teman-teman. Ini tadi saya bacain di WA-nya gitu, Bun kok belum mulai gitu. Terus ternyata mereka pakai apa namanya? Pakai waktu ada yang dari Taiwan gitu ya, ada yang dari Hong Kong. Bunda dia dari Hong Kong sudah nunggu. Luar biasa sekali ya. Kita yang dari Indonesia jangan sampai kalah semangatnya dari teman-teman kita yang sedang ada di luar negeri ya. Kita sama-sama dulu nih lagi teman-teman yang sudah bergabung. Wah banyak banget. Oke, saya baca-bacain ya teman-teman semua. Oke, dari Blora ini Mbak Maya Sari, kemudian ada Mbak Noviana, ini ngetek mentionnya banyak sekali. Oke, thank you ya Mbak Noviana. Kemudian ada Mbak Maya Sari, Mbak Anggi Hermila, Mbak Suprapti, kemudian Mbak Puji. Dari Klaten hadir Kak, ini dari Bunda Keisha, Stokis NASA, Masya Allah, ini kemarin yang sedang terapi ya, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Oke, kemudian ada Mbak Wiwin. Oke, dari mana nih? Oh, tidak menyebutkan alamatnya. Kemudian ada dari Syafa All Shop. Ini trafiknya cepet banget, jadi saya bacanya kelewat-lewat nggak apa-apa ya teman-teman semua. Tapi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung ya pada kesempatan siang hari ini ya, pada saat orang lain di luar sana wayai rebahan gitu ya. Kita teman-teman semua di sini meluangkan waktu, kemudian meluangkan pikiran gitu ya, kuota yang pasti untuk bersama-sama upgrade ilmu gitu ya. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama-sama ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi jalan keberkahan di bisnis kita dan keluarga kita. Amin. Oke, teman-teman semua. Teman-teman semua di sini yang sudah bergabung pasti nggak asing lagi ya bintang tamu narasumber ya, narasumber kita pada kesempatan hari ini. Beliau adalah Bapak Bahar ya. Beliau bernama lengkap Muhammad Bahrudin ya, SGC, SCH, CHTO, gelarnya panjang banget. Oke, dia adalah TS favorit ya, saya dengar-dengar gosipnya ini banyak yang ngefans ya. Beliau adalah seorang technical service di bidang kesehatan dan kecantikan. Jadi nggak salah lagi dong ya, kita hari ini kedatangan beliau yang spesial ya untuk membagikan ilmunya ya untuk kita semua. Bagaimana Bapak Ridi? Sudah 50 lebih. Nanti lama. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan mengundang beliau ya, narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Kita panggil dulu. Ini applause virtual. Oke, selamat bergabung Bapak Bahar. Kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar Bapak? Boleh. Oke. Ya, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Monggo. Oke. Assalamualaikum Bapak Bahar. Waalaikumsalam. Iya, sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah hadir, sudah berkenan meluangkan waktu untuk membersamai teman-teman di Depro ya, terutama dan mitra nasa di seluruh Nusantara. Iya, terima kasih kembali Bu Uswah yang sudah memberikan kesempatan saling kolaborasi, sinergi dengan kita bersama ya. Kita bersama ya, semoga ini akan menjadi sesuatu hal yang bisa diingat selalu ya. Ilmu-ilmunya nanti ini ada, mohon maaf ini ada beberapa ilmu yang memang baru saya buat. Oh iya, wah luar biasa. Buat memang ya spesial untuk di Depro ini. Berarti ini spesial Pak, baru pertama. Oke, Masya Allah ya, luar biasa teman-teman semua. Ini ada hal baru yang
perdana ya mau disampaikan di sini. Oke, Bapak Bahar hari ini sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sumringah sekali. Ya. Oke Bapak, ini tadi sudah saya cek ternyata teman-teman sudah nggak sabar ini ya. Ada yang dari Hong Kong Pak, kemudian dari Taiwan, bolak-balik gitu ya, tadi keluar masuk ternyata nungguin Bapak Bahar. Ya, ternyata mereka sangat antusias sekali sama Bapak. Bapak ini banyak fansnya loh Pak. Oh, ada. Iya gitu ya. Oke Bapak, tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman semua, kita langsung bersama-sama menyimak ya pemaparan ilmu yang insya Allah luar biasa dari Bapak Bahar ini. Monggo Bapak Bahar dipersilakan. Iya, terima kasih Bu Uswah yang luar biasa. Kita berikan aplaus ya secara virtual buat Bu Uswah. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Ya, para mitra NASA, sebelumnya ini kesekian kalinya mungkin tidak terlalu banyak untuk muncul di secara live seperti ini. Ini momen spesial ya, baru pertama kali ini untuk muncul di official tim Depro ya. Jadi ini insya Allah akan menjadi sebuah momen ya untuk saya secara pribadi dan kolaborasi perusahaan ya bersama dengan kemitraannya itu dari official Depro Enzim ya, dan tentunya mitra NASA dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdendang bersama-sama di hari raya, selamat datang untuk para mitra NASA tercinta dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan tetap semangat pagi. Semoga sehat selalu, sejahtera, bahagia, rezekinya bisa berkah dan lancar untuk Anda semuanya, terutama para mitra-mitra leader NASA yang ada di grup Depro ini. Tentunya perusahaan PT Natura Nusantara sangat berterima kasih atas kontribusinya untuk bisa masuk dan belajar bersama-sama. Jadi ini belajar bersama-sama, jadi bukan nanti seolah ilmunya di hari ini saja, tapi nanti artinya kita belajar bersama-sama ya, belajar bersama-sama termasuk saya pribadi. Mitra NASA tercinta, terima kasih. Semoga yang hadir di sini juga semua leader bisa baik stokis ataupun diamond ya, kemudian upgrade diamond ya, bisa menuai hasil dari hari ini yang luar biasa ini. Tentunya sebelum saya pribadi untuk memulai inti pokok pembahasan kita belajar bersama hari ini, setidaknya hari ini adalah hari mendekati di mana kita akan menyambut hari 17 Agustus, yaitu bulan-bulan ini adalah bulan-bulan kemerdekaan, merdeka ya untuk kita semuanya, hati kita, diri kita, jangan terbelenggu dengan hal-hal yang kurang positif dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya bisa berpesan, ciptakanlah sesuatu semangat baru yang sempurna dari potensimu sendiri yang ada di hari ini dan ke depannya. Nah, teman-teman yang saya cintai, para mitra NASA tercinta dimanapun Anda berada, semuanya saja yang ada di official Depro ini, sekali lagi kami perusahaan mengucapkan besar terima kasih atas antusiasnya, atas partisipasinya untuk bisa mengikuti hari ini. Semoga Allah meridhoi ya Anda semuanya, saya pribadi, dan terima kasih kepada official Depro yang luar biasa sudah menyempatkan memberikan momen waktu ini. Jadi saya pribadi, perusahaan ini sebagai tamu, jadi terima kasih sekali buat tim Depro, official Depro, terutama adalah Bu Uswah dan tim-timnya ya. Terima kasih Bu Uswah. Semoga ini akan menjadi momen yang berkesan nanti ya.
Tidak panjang lebar teman-teman yang saya cintai, semoga bisa lancar untuk kita semuanya. Ini ada beberapa ilmu yang cukup baru ya, artinya saya baru kali ini nanti akan menyampaikan, tapi tidak semuanya. Tapi insya Allah ini ada beberapa hal yang menarik nantinya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terlepas dari apa yang diberikan, apa yang dianugerahkan Sang Pencipta kepada kita semuanya, termasuk saya, Anda semuanya, kemudian official Depro ya, perusahaan NASA dan yang lain, tidak terlepas dari ridha Allah, tidak terlepas dari apa berkah rahmat Sang Pencipta yang hari ini tentunya saya mohon maaf akan sedikit menyampaikan ya sharingnya. Artinya dalam kita mau berbisnis di perusahaan PT Natural Nusantara ini tidak terlepas dari apa yang semua mitra inginkan, yaitu salah satunya apa yang diharapkan salah satunya adalah sebuah sukses ya, atau terlambat sukses atau kurang sukses. Ini yang perlu diperhatikan di awal-awal ya. Saya yakin dimanapun Anda berada ya, ketika Anda ikut di dalam naungan untuk bisnis NASA ini, ada terselip pastinya, entah sedikit atau banyak, ya pingin lebih baik ya, dari hari ini nantinya lebih baik. Saya pingin lebih sukses ya, gitu. Ada yang saya pingin menjajaki saja dan yang lainnya. Jadi artinya sukses ataupun kurang sukses, ini yang perlu diperhatikan adalah ini sebuah pilihan. Kemudian di samping sukses atau kurang sukses ini sebuah pilihan, maka manusia ini dalam kehidupannya untuk mencapai apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, entah jangka panjang atau jangka pendek, maka dia mutlak selama masih menginginkan itu di dunia, keinginannya sukses, maka dia membutuhkan kuncinya, yaitu sehat ya, bukan sakit. Sehat bukan sakit. Namun jangan sampai salah memahami atau salah mengerti bahwa sehat dan sakit ini jangan dikatakan sebuah takdir ya, jangan dikatakan sebuah ini ketetapan Allah, bukan. Ini pun juga sama, sukses atau kurang sukses ini pilihan. Sehat atau sakit ini juga pilihan teman-teman ya, ini pilihan. Jadi kalau sakit nggak sembuh-sembuh, jangan bilang bahwa ini takdir Allah sampai seperti ini, gitu. Tidak. Ya, ini adalah sebuah pilihan. Lagi-lagi pilihan. Memang teman-teman mitra NASA dimanapun Anda berada, dunia ini memang pilihan. Ya, bermula dari pilihan yang ditawarkan Allah kepada Sang Adam, buyut cicit dan Nabi Adam ya. Semua manusia mulai dari Nabi Adam sampai sekarang tetap ada yang namanya gen Nabi Adamnya. Kalau mau diteliti semua pasti ada. Ya, semua gen Nabi Adam. Mulai dari Allah memberikan pilihan kepada Nabi Adam, teman-teman yang saya cintai ya. Wahai Nabi Adam, silahkan menikmati surga ini, tapi jangan dekati pohon koldi itu dan jangan makan. Nah, ketika Nabi Adam itu terlena, tergoda oleh setan, maka dia melanggar apa yang disampaikan, ditawarkan Allah, maka disitulah dia langsung diusir di dunia ini, ya, tidak di surga kembali. Nah, teman-teman yang saya cintai, ini lagi-lagi adalah sebuah pilihan. Sukses, kurang sukses pilihan. Sehat atau sakit ini sebuah pilihan. Nah, namun di dunia ini perlu kita ketahui adalah yang satu ini. Ya ini, kalau yang ini insya Allah Anda sudah mengerti, yaitu hidup atau mati ya.
kehidupan, kematian. Ini jangan Anda tawar lagi. Ini adalah sebuah takdir. Ya, ini sebuah takdir, tidak bisa ada yang menghapusnya. Walaupun memperlambat dan yang lain, itu tetap sama saja. Itu adalah rahasia Allah lebih mendalam di dalam kehidupan atau kematian ini. Jadi teman-teman yang saya cintai, artinya apa? Ini ada hidup, kehidupan itu bagaikan sebuah kesuksesan, sebuah duniawi, tapi adalah kematian ini adalah juga rahasia yang luar biasa. Nek bahasanya itu nek urip ya urup, ya gitu. Ya, nek urup kuwi mesti urip. Ya, ini kalau apa ada yang pernah dengar kalimat ini adalah kalimat yang sering orang yang melakukan thariqah Naksabandiyah gitu ya. Urip ya urup ya. Nek urup mesti urip. Tapi wong urip, ya ini bahasa Jawanya, nek wong urip kok gak urup, maka itu sama dengan halnya mayat hidup. Nah, teman-teman yang saya cintai, kehidupan, kematian ini sebuah takdir. Yang paling penting untuk kita mengerti lagi adalah urusan sebuah manusia, ya hak manusia, hak Allah ini kita harus bisa pilah. Ya, ini ilmu di awal-awal penting, harus kita bisa pilah. Contoh, masih banyak orang yang bingung tentang rezeki. Ya, rezeki itu identik dengan kesuksesan, identik dengan kesehatan. Ya, di duniawi sekali itu adalah rezeki. Rezeki itu sesungguhnya adalah termasuk bukan pilihan, tapi itu takdir. Ya, takdir dari Sang Pencipta. Itu rezeki. Namun kalau rezekinya lancar banyak, tidak banyak, itu pilihan. Tinggal milih. Anda pingin banyak, ya harus bekerja keras. Jadi nek bahasa orang Jawa, nek pengen berubah ya obah. Ya, nek pengen berubah ya obah. Gitu. Kalau banyak maunya ya banyak kerjanya juga. Jadi itu sudah pilihan, teman-teman yang saya cintai. Jadi sudah ditetapkan, sudah disediakan sama Allah SWT bahwa di dunia ini pasti Anda hidup dikasih rezeki. Namun entah banyak atau tidak, itu tergantung seberapa besar kita meraihnya. Dan seberapa gigihnya, seberapa konsisten kita di bisnis NASA ini, maka Anda akan menuai hasilnya. Teman-teman yang saya cintai, ini pilihan, kecuali hidup, mati, rezeki, dan jodoh. Selainnya adalah pilihan, itu hak manusia. Ya, lagi-lagi, dan lagi-lagi. Ketika kita sudah memilih dan memutuskan, itu semua ada di tangan kita. Contoh, seperti halnya mitra NASA semuanya, dimanapun Anda berada. Anda memilih, Anda sudah cantumkan pilihan Anda, ya, walaupun itu belum totalitas ataupun sudah totalitas, yaitu Anda memilih NASA. Sebagai apa? Sebagai ladang untuk mencapai tujuan apa yang Anda harapkan, ya kan? Entah tujuan kebahagiaan, entah tujuan kesuksesan, entah tujuan kenyamanan dan yang lain. Maka di sini adalah Anda sudah memilih NASA, maka Anda boleh, ya, untuk mencapai kesuksesan Anda. Namun lagi-lagi jangan terlena di posisi tengah. Pilihan itu di awal, tapi menentukan sebuah kesuksesan. Kesuksesan itu di akhir, tapi cuma sejenak. Namun yang paling harus dirasakan, yang paling harus bekerja keras itu adalah di titik tengah, di NASA-nya. Ya, di NASA-nya. Ini yang paling penting. Teman-teman yang saya cintai, ya, NASA, ya. PT Natural Nusantara ini naungan kita bersama, ya, untuk bersinergi, berkarya, memperbaiki mulai dari sisi rumah tangga sampai bangsa bersama-sama, ya, berkeinginan bersama untuk lebih baik. Maka di dalam naungan bisnis NASA ini yang Anda akan rasakan, yang Anda akan harus alami, Anda pasti akan harus mengetahui 3 komponen. Yang pertama adalah produk, ya. Produk. Kemudian yang kedua adalah sebuah sistem. Dan yang ketiga adalah sebuah motivasi. Nah, produk ini kalau Anda harus memahami real, produk itu di dalam bisnis NASA itu bagikan sebuah fisik. Kalau kita mengibaratkan kita itu pribadi kita sudah jiwa NASA, maka
jiwa bisnis NASA ini fisiknya siapa? Fisiknya produk. Produk ya. Produk ya. Nah, fisiknya adalah produk. Kemudian sistem itu adalah sebuah aliran darah kalau dalam tubuh kita. Dia sebenarnya otomatis nanti. Otomatis akan berubah ketika Anda kerja keras, ya. Dipahami sambil jalan, inilah ya sistem. Ini aliran darah otomatis nih. Sistemnya sudah baku. Mungkin ada perubahan, tapi sampai saat ini ya tetap masih sama dari dulu sampai saat ini. Itu sistem, yaitu seperti aliran darah. Dan yang terakhir adalah motivasi. Nah, motivasi ini bagaikan roh. Bagaikan roh. Roh itu, siapa yang bisa menguatkan roh itu adalah iman, ya. Jadi motivasi, ya produk, sistem itu penting. Motivasi ini bagaikan roh atau keimanan. Seberapa kuat dia keimanannya, yakinnya, dan sayangnya terhadap bisnis yang dia dalami saat ini. Sehingga kalau Anda ingin menjadi seorang pembisnis sejati adalah bisnismu adalah jiwamu. Itu yang sejati betul. Sampai mendarah daging. Ya, entah dengan siapapun bermitra. Kalau Anda sudah sayang dengan NASA, bermitranya dengan NASA, yuk, totalitas. Berpikir positifnya lebih banyak daripada yang negatifnya. Ya, walaupun sedikit-sedikit kadang negatif. Nah, produk itu bagaikan fisik. Makanya bagaimana seseorang berbisnis, apa yang dikenal dulu? Produk. Banyak mitra NASA yang terlahir dari sisi mana? Produk. Ya kan? Orang yang dikenal apa dulu? Produk. Nanti baru dia akan nanya tuh, ini produk siapa? Ini keluaran dari mana? Begitu lagi produk. Entah orang yang pakai pikiran Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 sampai Pentium 10 itu semua pada tahu produk dulu. Penting. Produk. Karena apa? Itu loh yang saya katakan tadi adalah fisik. Manusia selama hidup di dunia ini, dia bisa terlihat dan punya nama kalau punya fisik. Ya kan? Punya fisiknya jelas. Ya. Tapi kalau fisiknya sudah dikubur, susah. Ini tinggal nama, kan gitu. Nah, produk ini fisik. Jadi penting, ya. Nah, di dalam produk ini di zaman saat ini, produk NASA banyak sekali Pak Bahar ini kan biasanya para mitra mengeluhkannya ada di situ. Bikin bingung, bikin yang lain dan yang lain. Hari ini ada yang sampai bingung. Ini sebenarnya saya mau sampaikan ada materi bagaimana letak-letak produk dan sinergi kawinnya produk. Ya, kawinnya produk, letak-letak sinergi produk. Ini penting. Nah, namun di setiap produk ini yang harus kita mengerti adalah di setiap produk apa sih? Ini loh. Setidaknya mitra yang mendasar saja, entah mitra distributor baru sehari, 2 hari, 3 hari, entah yang sudah bertahun-tahun, entah sudah stokis center, entah berjenjang yang lain, produk itu minim yang harus mengerti, entah upline atau turunan adalah manfaat utamanya. Kemudian yang kedua adalah komposisinya. Komposisi utamanya itu pegang aja dulu kata kuncinya. Karena itu tidak terlepas dari perizinan BP POM juga. Bukan mengarang di sini ya. Nah, kemudian yang kedua adalah keunikan produk. Keunikan produk itu penting. Dia supaya Anda nggak bingung. Oh, produk ini memang kunci keunikan jitu-nya di sini. Itu penting. Baru yang terakhir, Anda juga ngerti itu positioning produk. Sehingga tidak satu produk sejagat umat. Ya, boleh satu produk untuk semua kondisi boleh, tapi tidak semuanya. Ada yang seperti itu, ada yang tidak. Ya, kalau bagaikan obat paten, ya, yang sifatnya kimiawi, obat paten itu ada obat yang sifatnya selalu ada, anti nyeri, ya kan? Kemudian penurun panas itu akan selalu ada. Mulai dari posisi ibu hamil sampai anaknya udah keluar aja. Kalau dia membutuhkan diberikan, tapi tertentu. Makanya ada posisi penting di produk ini harus diperhatikan. Nah, tidak panjang ke lebar, ini sedikit saya kasih tips gini. Ada sesuatu di dalam produk, sistem dan motivasi. Ini akan Anda temukan nantinya, yaitu bagaimana ketika Anda sukses di NASA, entah Stokis Center atau Crown Diamond qualified ataupun Crown Diamond nggak qualified.
Apa kuncinya? Anda bisa pengendalian diri Anda. Yang kedua adalah memiliki sifat kepemimpinan. Rusaknya dunia ini, rusaknya dunia kita sendiri, pribadi kita, itu adalah bagaimana kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Nah, ini hanya tambahan. Oke, NASA sehat. Nah, sebelum ke produk istimewa di dalam official ini, yaitu D-proenzim, gitu ya. Maka saya sampaikan secara gamblang, NASA sehat. Konsepnya, prinsipnya adalah dia, ya. Misalkan tubuh kepingin sehat, bersihkan dulu, imbangkan dengan nutrisi atau herbal yang tepat, aktifkan dengan herbal apa yang dimau. Itu konsepnya begitu. Nah, ini yang penting Anda teman-teman harus ketahui adalah produk NASA sehat, ya. Ada NASA cantik, ada NASA sehat, gitu. Ya, NASA sehat ini ada golongan produk yang sifatnya nutrisi non spesifik atau untuk seimbang, untuk nutrisi keseimbangan. Ya, ada yang kedua adalah nutrisi spesifik, yaitu produk itu ada di kita semua ini di PT NASA yang dia fokus di imun, ya, fokus di darah, fokus di saraf, fokus di mata, fokus di pernafasan, fokus di kerongkongan, jantung, fokus di paru-paru, di organ ginjal, di organ empedu, di organ lambung, dan seterusnya. Sebenarnya ada posisi panahnya tepat banyak sekali. Jadi banyaknya produk-produk NASA yang ada saat ini itu sesungguhnya memiliki lini masing-masing yang sesuai di tubuh kita. Ini yang perlu teman-teman ketahui. Nah, terkadang ya para mitra NASA itu bingungnya di lini produk non spesifik. Saking non spesifik, kan non tidak memiliki spesifik banget, hanya untuk nutrisi seimbang. Ini bisa di-push untuk di posisi-posisi yang lain. Tapi teman-teman harus pahami kata kuncinya. Dia mata panahnya adalah di tengah sebenarnya. Di dasaran, di tengah. Penting ya, penting tapi di tengah. Kalau pengen lebih tajam masalahnya apa, barulah kita kasih solusinya. Solusi tepat bisa terwujud, bisa lebih cepat dan sedikit atau minim detox kalau kita tahu apa penyebabnya. Jadi kita memberikan sebuah solusi itu harus tahu penyebabnya. Ya. Tidak berdasarkan hanya, mohon maaf, jangan terlalu, ya boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu berpatok-patok dengan testimoni saja. Ya. Ini apa yang saya sampaikan juga berdasarkan peraturan juga, tetapi juga saya kombinasi dengan apa harapan mitra lah. Jadi jangan hanya berpatok pada testimoni saja. Testimoni itu bagus, tetapi harus pakai etika. Ya, nanti ada di akhir beberapa session nanti ada. Kemudian selanjutnya adalah karena di sini official D-Pro, saya akan sedikit menyinggung poinnya, malah sedikit tapi poin banget tentang D-proenzim. Nah, teman-teman yang harus dipahami, yang harus dimengerti pelan-pelan saja. D-proenzim ini ada dua kalimat nih. Ya. Kayak more skin gitu kan, dua kalimat tuh, more lebih, skin kulit. Ya, D-proenzim ini dua kalimat dan memiliki penjelasan yang berbeda. D-proenzim. Nah, D-pro itu sendiri, enzim pun sebenarnya dia berdiri sendiri. Nah, seperti ini. Ada D-proenzim. D-proenzim ini sebuah makhluk yang luar biasa baru. Kemudian ada lagi, Anda harus pahami apa itu enzim supaya tidak gagal paham. Ya. Supaya tidak gagal paham. Ya. Nah, D-proenzim ada enzim sendiri, ada D-proenzim. Kalau enzim sendiri, Anda harus pahami nih sedikit. Tapi kalau D-proenzim ini sudah kombinasi, bukan enzim murni gitu ya. D-proenzim. Nah, sedikit akan saya bahas enzim. Enzim itu kalau di dalam tubuh kita itu tidak bisa kita bisa melihat secara gamblang dengan mata kepala kita, nggak bisa. Dia harus pakai mikroskopis. Nah, enzim ini berupa biomolekuler.
ya, dia berupa molekul dari protein, ya, asalnya dari protein, ya. Kalau kita bisa ibaratkan dari inilah kacang kedelai atau bisa dari apa? Protein daging, protein ikan dan yang lain. Dia adalah protein sebagai katalis dalam mempercepat seluruh proses metabolit tubuh, mulai dari inti sel hingga organ. Jadi enzim itu perannya mulai dari yang paling mendasar sampai yang paling besar. Itu enzim. Dia memang tidak ikut menjadi sebuah organ. Jadi gini, dia sebuah cairan molekuler ketika sudah terbentuk menjadi sel, dia tidak ikut di dalam sel, tetapi dia lebih ke arahnya menjembatani, menyaranai untuk proses itu. Itu enzim. Ya, teman-teman harus bisa menangkap pelan-pelan. Ini saya menerangkan tentang enzim dulu, ya. Kemudian enzim itu bisa dikatakan sumber kehidupan. Kenapa bisa dikatakan sebagai sumber kehidupan? Kalau dalam enzim ini memelihara kesehatan secara mendalam. Sumber kehidupan. Jadi bagaikan manusia itu tidak bisa hidup tanpa enzim. Itu sebenarnya seperti itu. Seperti apa? Karena kalau kita bicara tentang enzim, enzim itu dimulai dari mulut, bibir sampai ke, mohon maaf, sampai ke lubang-lubang yang ada, ya. Contoh nih, sampai ke lubang, sampai ke usus besar, sampai ke rektum. Itu ada enzim, ya. Mulai dari mulut sampai ke bawah. Jadi ini namanya enzim. Kemudian selanjutnya adalah, nah, gambarannya enzim itu ada banyak tuh jenisnya, ya, teman-teman. Ada banyak sekali jenisnya. Mulai dari mulut itu ada enzim amilase. Ada lagi enzim petealin, ya. Amilase itu yang amilum yang akan mengubah maltosa, ya, yang akan menjadi glukosa, yang di mulut kita, di bibir kita semuanya. Kemudian ada enzim di pankreas, ada tripsin, lipase, amilase, karbohidrat, ya, ada yang lain. Nah, ini contoh-contoh enzim ada di pankreas, ada di mulut, macam-macam, beda-beda. Itu enzim. Sehingga berjuta-juta enzim itu ada di dalam tubuh manusia. Ada lagi enzim yang ada di pencernaan, ya. Ada renin, ada pepsin, ada protein yang mengubah pepton, ada kaseinogen yang mengubah kasein. Jadi enzim yang mengubahnya semuanya, enzim yang menjembatani semuanya. Nah, kemudian di usus halus ini yang paling banyak enzim di usus halus ini yang paling banyak, ya. Ada enzim maltose, laktose, enterokinase, lipase, peptidase, dan sukrase. Ada banyak sekali, masih ada beribu-ribu kali enzim. Nah, enzim itu dia bahan dasar utamanya atau pangkal enzimnya itu ada. Dan pangkal enzim itu ada bahan utamanya yang kita sebut itu adalah nutrisi keseimbangan tubuh. Nah, itu ada salah satu peran diproenzim tuh di official Lipro ini, ya. Posisi diproenzim itu sebagai bahan dasarnya tuh untuk dia membantu mengoptimalkan semua enzim yang akan keluar. Nah, itu termasuk ya itu tadi. Tapi untuk mengeluarkan enzimnya itu butuh organ. Jadi harus masuk ke dalam tubuh baru menjadi enzimnya apa, ya. Saya contohkan ada di dalam Langerhan atau leher lebah. Itu lebah pun punya enzim, ya. Ada yang namanya enzim diastase, hanya dikeluarkan di mulut lebah. Tapi itu dari mana? Dari nektar sari bunga yang dimakan oleh lebah baru keluar berupa enzim diastase. Contoh begitu. Jadi enzim ini memang kehidupan yang membentuk, yang mensaranai kehidupan ini namanya enzim. Kemudian selanjutnya adalah, nah, yang perlu kita ketahui lagi, teman-teman mitra NASA dimanapun Anda berada. Nah, ini luar biasa nih, 152. Naik lagi, turun lagi, ya kan? Yang perlu kita ketahui, ya, para mitra NASA, yang pertama adalah siapa yang butuh enzim, kan gitu. To the point saja, siapa yang butuh enzim, kan gitu. Nah, siapa yang butuh? Manusia sehat butuh enzim. Manusia yang sakit
sangat butuh enzim. Hewan butuh enzim. Jadi jangan salah kalau diproenzim dikasihkan ke hewan. Nggak apa-apa. Butuh enzim. Jangan salah, Anda kasih tuh diproenzim di minumannya kambing atau di minuman sapi. Pencernaannya makin bagus. Makin gemuk iya, hormonnya makin bagus. Bagus. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Yang penting bukan ya Pak, produk kambing Anda minum. Itu kebalik. Produk manusia diminum memang bagus. Terutama diproenzim. Multifungsi sebenarnya. Itu yang namanya siapa yang butuh. Kondisi apapun butuh, siapapun butuh. Itu namanya diproenzim. Itu namanya enzim ya. Nah, tapi untuk siapa? Ya nanti kalau sebuah produk ini diproenzim. Nah, kalau untuk usia nanti didosis mainnya. Ya. Siapa yang butuh? Semua orang butuh ya. Orang sakit butuh, orang sehat butuh. Usia berapapun butuh. Ibu hamil butuh. Ibu belum hamil butuh. Ya kan? Mau nikah butuh, semua butuh. Ya, enzim. Kemudian selanjutnya adalah penyakit apa yang butuh enzim. Dan yang ketiga nanti kita akan bahas adalah produk massa apa yang bisa dikombinasi. Ya kan? Dikombinasi dengan produk diproenzim. Ya. Oke, kita lanjut lagi ini. Awas, kekurangan enzim bisa menyebabkan berbagai penyakit. Ya ini poin yang tadi, yang nomor 2, yaitu penyakit apa yang membutuhkan enzim? Semua penyakit butuh enzim. Oh gitu Pak, semua lini butuh enzim. Kalau enzim, makanya dia posisinya sebagai produk non-spesifik. Di tengah, tapi kondisi butuh semua. Ya ibarat kata kalau di kimiawi adalah kayak semacam penurun panas ya, penekan gejala, ini penting. Siapa yang butuh? Semua penyakit butuh enzim. Contoh ya, mulai dari penyakit emah, ya, penyakit stroke, penyakit tiroid, kemudian penyakit flu yang ringan-ringan, mulai dari yang ringan, mulai dari yang berat. Saya golongkan begini deh, penyakit di dalam dunia kedokteran ya kan. Kalau di dalam dunia filsafat ada lagi tuh ya kan, penyakit ya kan. Kalau di dunia kedokteran kesehatan maka penyakit ini dibagi menjadi 2. Penyakit infeksi sama penyakit degeneratif. Nah, penyakit infeksi semua butuh enzim. Semua penyakit degeneratif ya, semua butuh enzim. Kalau flu ini jenis ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, kemudian hepatitis ini jenis penyakit yang sifatnya infeksi, yang menular ya. Ada yang kayak jantung, gagal jantung, ginjal, diabetes, kanker, itu sifat degeneratif seperti itu. Perlu Pak, perlu. Kondisi apapun perlu. Ya, jadi memerlukan sebuah enzim perlu. Jangan salah. Nanti penjelasan detailnya nanti perlahan. Nanti bawa-bawa lagi kita harus pahami ini dulu. Jadi Anda pahami dulu bahwa memang kondisi apapun butuh enzim. Ya, itu yang namanya enzim, dibutuhkan kondisi apapun. Ya. Kemudian selanjutnya, nah, kalau Anda sudah sedikit paham dan matang tentang yang namanya apa itu enzim ya. Nah, maka kita pahami yaitu diproenzim. Yaitu apa itu diproenzim? Makhluk seperti apa diproenzim? Nah, kita harus mengerti ini ya. Diproenzim ya. Nah, merupakan suplemen yang diformulasi, suplemen bentuknya cair ya, yang diformulasikan khusus dari bahan herbal pilihan, dikombinasi dengan bakteri Lactobacillus ya. Nah, dialah terjadi sebuah fermentasi. Itu akan menjadi sebuah prebiotik. Nah, sebagai bahan pembentuk enzim. Jadi belum spesifik enzim apa, tapi kalau setelah diminum dia akan membantu sebagai prebiotik, makanan baik bagi bakteri, begitu. Yakul sehat ini, ya. Itu namanya diproenzim. Jadi bahan pembentuk enzim. Nah, butuh tuh masuk ke tubuh, butuh reaksi dengan tubuh, nanti akan muncul tuh lahir. Contoh, Anda minum diproenzim di mulut, tapi belum sampai ke perut, udah habis. Mahnya belum sembuh-sembuh lama, wajar. Mulut Anda kurang enzim
amilasenya kurang, dimintalah sama perut, sama mulut dulu. Sampai kerongkongan sembuh tenggorokannya, tapi emaknya belum sembuh. Wajar, sini kerongkongannya butuh. Namanya ada lagi enzim di kerongkongan. Nah, di situ dia butuh, dia ngambillah dulu. Ada lagi yang langsung sampai perut, berarti yang di atas ini cukup. Dia ngambil dikit karena dia udah punya. Nah, nanti masuk ke lambung, nanti diserap dulu tuh, oleh kelenjar, baru keluar. Baru itu keluar berupa enzim sesuai dengan tempatnya masing-masing enzimnya. Teman-teman yang saya cintai, disitulah bagaimana ini diproenzim, ya, sebuah produk sebagai bahan pembentuk enzim atau prebiotik makanan baik bagi bakteri positif, ya. Kemudian selanjutnya adalah, nah, kalau bahan-bahannya ada banyak ini, ya kan? Nah, ada kayu manis, ya, kemudian ada ekstrak buah, kemudian ada juga rempah-rempah, ekstrak rempah-rempah, biji-bijian, kemudian juga ada daun mint, ya, kemudian ada jeruk, kemudian juga ada yang namanya royal jelly, ya, ada lagi tambahan improve-nya apel, ya. Nah, ini tentunya kemarin sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Dan kalau Anda ingin simpelnya dari materi saya pribadi, khasnya, kalau Anda kan sudah ngerti, khasnya Pak Bahar, to the point, inti tapi enak gitu ya. Ya ini kandungan-kandungannya. Kok Pak Bahar tahu? Nutrisi, orang nutrisi itu ngerti bahan-bahan seperti ini ya. Jadi di dalam kayu manis ada apa? Saponin, minyak atsiri, lineol ya. Untuk apa to the point? Untuk pencernaan, untuk bakteri, mencegah rusaknya sel. Ada banyak sekali. Di dalam buah sama sayur, apa isinya? Enzim, bro. Enzim sama vitamin sama serat, ya. Nah, kalau dalam deproenzim bentuknya karena cair, nah ini dia lebih efektif di cairnya, ya, vitamin atau enzimnya. Sumber enzim pangkal itu buah-buahan, ya kan. Nah, kemudian di biji-bijian, di rempah-rempah ada sagaol, limonene. Nah, sagaol ini ada tuh di produk yang Anda kenal seperti mak urut dan yang lain. Makanya kejantanannya juga kuat juga kadang-kadang. Nah, ini kan belum ngerti. Coba Anda buka di mak urut, ya kan, atau di Mr. Big itu kan ada dari Jaya, ada gingerol, sagaol, ya kan. Nah, itu di situ juga. Cuman ini bentuknya diminum, yang lain diurut-urut. Nah, itu supaya dapat panjang dan besar, gitu ya. Memang kan sukanya yang begitu-begitu kan kita ini. Pokoknya manusia itu sukanya yang panjang, besar, permanen, nggak balik lagi gitu ya. Ini kan aneh sekali ya kan. Padahal ini kan, gitu, kalau permanen terus, nggak ngecil-ngecil ya, siapa yang sakit ya? Dua-duanya sakit ya kan. Nah, pembentuk enzim dan yang lain. Nah, kemudian ada daun peppermint, ya kan. Nah, ada banyak nih kandungannya, ada banyak sekali, ya. Kemarin udah disinggung-singgung lah, ya kan. Tapi saya sedikit memperkuat dengan referensi yang bersinggungan dengan diproenzim, ya. Itu contoh nih daftar pustaka. Ada dari Kumalaningsih 2008. Nah, ini yang lebih agak spesifik dan enak. Sesuai dengan kandungan-kandungan tadi, ada kandungan antioksidan. Dari semua banyak tadi pasti ada di dalamnya yaitu flavonoid. Ya, ini merangkum mewakili dari kandungan semua. Ada minyak atsirinya, ada saponin, ada antioksidan. Dia antioksidan. Teman-teman mungkin mitra NASA, nggak usah yang jelimet begitu. Oke, to the point saja. Itu untuk apa? Untuk antibodi tubuh, untuk kekebalan, anti kanker, juga berperan dalam pembentukan enzim-enzim tubuh. Kemudian ada enzim lipase, protease merupakan jenis cairan molekul yang berperan sebagai katalis sama di enzim, ya. Teman-teman yang saya cintai, saya lanjut lagi nih. Nah, ini yang penting. Jangan gagal paham. Ya, jadi keterlambatan kesuksesan seseorang itu karena gagal paham. Kadang orang gagal paham itu bikin dia malas untuk menyampaikan keunggulan produk ini. Kadang seseorang itu dengan gagal paham, dia itu sudah pesimis duluan terhadap bisnis dan yang lain. Jangan gagal paham apapun, karena gagal paham itu bikin gak semangat, ya. Hanya gagal paham itu. Nah, apa itu? Yang pertama, ya, perbedaan enzim dan mineral yang sama-sama cair masuk dalam tubuh. Jangan gagal paham tuh. Perbedaan enzim dengan darah dan yang lain. Perbedaan enzim dengan senyawa otak dan yang lain itu beda-beda. Nah, apa perbedaan dengan enzim? Nah, kalau enzim itu cairan yang mengurai atau membentuk, ya, atau dia kalau dalam bahasa
kesehatan itu adalah enzim itu perannya sebagai katabolisme. Katabolisme itu apa? Memecah apapun yang lebih kompleks menjadi lebih sederhana. Karena usus kita, jonjot usus kita itu butuh yang lebih sederhana, bentuknya mikro, bahkan sampai nano. Itu katabolisme penguraian. Itu bahasa-bahasa biologisnya. Ada jadi katabolisme itu peran enzim. Anabolisme ya kan, itu juga peran enzim. Dia memecah iya, menyambung juga iya. Makanya kalau enzim ya, kalau ada produk deproenzim juga sebenarnya istimewa karena dia dua peran juga bisa terjadi dalam tubuh gitu, ya. Pengurai iya, penyusun iya. Nah, kalau mineral, ya kan, mineral itu nutrisi organik yang ada di alam atau di makhluk hidup atau di manusia sebagai bahan penyusun tubuh serta membantu proses metabolisme tubuh. Itu kalau mineral, cairan dan yang lain, ya. Kemudian selanjutnya adalah deproenzim sendiri, ya. Apa itu deproenzim? Nah, produk cair hasil fermentasi antara herbal plus lactobacillus yang siap sebagai makanan bakteri baik. Ini saya ulang lagi, Anda makin paham banget nanti ya. Biasanya orang Indonesia itu kalau makin diulang itu kan paham banget nanti. kalau sekali belum ngena gitu ya. Maka di sini ini yang menarik lagi. Fungsi di dalam tubuh enzim dan mineral itu seperti apa? Jadi Anda itu kalau mau mengkombinasikan produk yang ada, misalkan mau kombinasi deproenzim sama NSTM sama lecithin sama apa, bisa, perannya masing-masing sama dan perannya masing-masing memiliki tujuan sehat tapi memiliki kekuatan beda-beda. Nah, teman-teman yang saya cintai, ini yang penting. Enzim itu cairan pemecah atau membentuk seluruh nutrisi tubuh. Tapi kalau mineral itu molekul penyusun organ penting tubuh dan ikut mendorong proses tubuh. Wah, susah Pak. Gini aja. Keseimbangan mineral dalam tubuh dapat membantu pekerjaan enzim. Atau ketersediaan enzim di dalam tubuh manusia membantu memanfaatkan mineral. Sama itu. Paham ya? Pelan-pelan paham ya? Di sini keseimbangan mineral dalam tubuh dapat membantu pekerjaan enzim. Atau ketersediaan enzim yang optimal di dalam tubuh membantu memanfaatkan mineral lebih optimal. Di posisi mana dia ditaruh, gitu. Kalsium taruhlah di tulang, taruh di gigi, taruh di rambut, nggak salah. Masa kalsium dibiarin saja di perut, hilang, nggak berfungsi, nggak begitu berfungsi, ya kan? Minum NBP, ya kan? Udah minum 5 botol masih on juga. Nggak dong dijelasin upline gitu kan, atau upline-nya on, ya kan? Maka apa yang terjadi? Berarti NBP-nya nyangkut, nggak ada yang ngarahin. Ada yang langsung ngarahin anak kecil. Iya, enzimnya masih banyak anak-anak itu. Oh gitu ya Pak? Iya, makanya jangan sampai nyangkut. Minum nutrisi NASA yang lain, jangan sampai nyangkut. Harus diarahin. Begitu. Nah, teman-teman yang saya cintai, ini menarik lagi nih. Nah, ini yang sangat menarik dan betul. Ini tolong diperhatikan, sedikit tapi penting. Deproenzim, ya. Atau Anda bisa berpikir secara luas, produk herbal NASA apapun. Entah jenis apapun, lecithin, NBP, klorofil, entah kurkumet, herbakin, herbatus, apalagi, ya, agarik lah, NSTM apalagi lah semuanya, ya. Maka ingat, ini saya terangkan bagikan misalkan kayak deproenzim, ya, atau herbal NASA yang lain. Itu memiliki 2 peran yang teman-teman harus perhatikan. Peran yang pertama adalah, fungsi yang utama adalah, semua produk itu fungsi utamanya adalah, dia memiliki fungsi secara langsung. Saya contohkan misal deproenzim. Deproenzim itu memiliki fungsi atau manfaat secara langsung. Ya. Sebagai apa? Sebagai prebiotik. Dalam kurung adalah optimalisasi proses anabolisme katabolisme atau optimalisasi penguraian seluruh nutrisi dan bisa masuk ke lini semua tubuh. Prebiotik itu namanya manfaat depro secara langsung.
Jadi kalau Anda sampaikan seperti ini secara legalitasnya ya wajar saja sebagai prebiotik ya. Tapi yang namanya produk itu ada fungsinya manfaat secara tidak langsung. Apa secara tidak langsung? Ini secara tidak langsung diproenzim bisa membantu ya, bisa membantu mengatasi masalah lambung, masalah radang usus, masalah ambeien, masalah melena. Apa itu melena? Berak darah. Tapi darah tok isinya. Darah segar. Ada toh Pak yang kayak gitu? Ada. Yang belum tahu berarti belum pernah mengerti kejadian-kejadian itu. Ya. Pasti ada yang sudah ngerti. Oh itu melena. Iya, ada bahasa medisnya melena. Hematomesis melena itu berak darah. Ada insomnia juga terbantu tuh dengan produk diproenzim. Ada sakit gigi, sariawan, radang tenggorokan, konstipasi, kolesterol, ada semua. Ini fungsi tak langsung. Ya, saya nulisnya bukan tidak loh. Kalau kalimat tidak sama tak itu beda, masih mending tak gitu. Kalau tidak kayaknya kok nggak boleh gitu. Bukan, tapi tak langsung. Jadi produk herbal itu ada dua fungsi teman-teman. Produk herbal apapun, fungsi tak langsung sama fungsi langsung. Yang sering teman-teman juga bingung itu adalah fungsi tak langsung. Yang sering membuat, mohon maaf, pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan itu fungsi tak langsung. Kadang produk dulu ya Crystal Egg untuk ini bisa, untuk ini bisa, untuk ini bisa, untuk ini bisa, ya kan? Untuk memulangin TKW ke Indonesia juga bisa, ya kan? Ada macam-macam ya. Itu dulu Crystal Egg. Tapi ngerti enggak? Itu fungsi tak langsung. Itu fungsi tak langsung penjelasannya bagaimana Pak Bar? Pelan-pelan begini. Nah, jadi kalau Anda ya fungsi tak langsung begini. Kalau diproenzim nih, saya ibaratkan diproenzim. Diproenzim sesuai dengan legalitasnya yaitu sebagai prebiotik, itu fungsi langsung. Semua orang akan oh iya betul berarti seperti itu. Fungsi tak langsung, fungsi langsung prebiotik. Tapi fungsi tak langsung itu yaitu ini untuk kadang untuk masalah yang lain, asam lambung, penyakit radang usus dan yang lain. Itu fungsi tak langsung. Kenapa? Perannya dia, posisinya itu tidak langsung to the point dia menyembuhkan penyakit itu, tidak. Artinya apa? Artinya dia itu sebagai optimalisasi, contoh nih, asam lambung tinggi, ya. Dengan adanya diproenzim, maka optimalisasi enzim di dalam perut, ya, itu lebih seimbang, keluarnya lebih terkendali, ya, sehingga tidak mengenai dinding lambung, sehingga tidak menjadi nyeri dan mulutnya bilang, oh saya kena asam lambung, orang begitu. Nah, jadi secara tidak langsung gitu. Kemudian radang usus, ya, seperti radang usus. Nah, radang usus di sini, maka diproenzim posisinya apa? Mengoptimalkan nutrisi dari antioksidan, dari antiseptik dan anti nyeri yang dari minum produk-produk yang lain, mungkin minum Berbagin atau mungkin minum Sunpro atau mungkin minum beras merah dan yang lain, itu dioptimalkan dengan diproenzim sehingga dia posisinya akan membantu di garda belakang sebelum tujuan mata panahnya untuk sampai di penyakit-penyakit tersebut. Itu yang namanya diproenzim. Nah, saya ingin menyampaikan begini nih, mitra nasa tercinta. Kalau teman-teman ini menyampaikan fungsi produk herbal di NASA, itu kalau ingin aman, fungsi yang langsung disampaikan. Sebagai antioksidan yang mana, sebagai prebiotik mana, sebagai mineral mana, sebagai serat mana. Tetapi kalau fungsi tak langsung, Anda itu boleh menyampaikan, ya. Tapi utamakan, ya, saran saya, kalau yang tak langsung ini berdasarkan testimoni yang sudah muncul. Kalau enggak, ya dicobakan. Testimoni yang muncul, contoh kalau diproenzim, saya bicara diproenzim, ya. Maka di sini apa sih testimoni yang muncul? Yaitu fungsi yang tak langsung yang dari diproenzim. Yaitu tadi, yang pertama ada tentang asam lambung tadi. Ya, ini testimoni yang saya dapatkan juga, ya, diberikan dari official Dipro sendiri, bahwa ada yang menyampaikan tuh testimoninya tentang asam lambung, ya. Semangat pagi, bismillah, sedikit sharing deh, ya. Pemakaian produk Dipro untuk asam lambung. Sebelumnya saya pernah kena asam lambung yang begitu parah.
Sering banget dulu pas lagi kambuh bolak-balik ke dokter. Tapi alhamdulillah setelah mengenal produk Deproenzim dan tambah sama SBMN, asam lambung sudah tidak kambuh lagi. Artinya apa? Deproenzim posisinya dia mengoptimalkan, menyambut si beras merah untuk lebih optimal menjaga dan membentuk namanya serat gel di lambung tadi supaya lambung lebih nyaman, lebih adem dan lebih optimal penyembuhannya. Itu lagi lah yang namanya testimoni yang terjadi. Dan saran saya kalau Anda minum kombinasi produk dengan Deproenzim minum duluan. Kenapa? Supaya dia mempersiapkan enzim-enzim yang lain untuk menerima produk-produk nutrisi dari produk-produk masa yang lain yang akan masuk, yang lebih optimal. Begitu ya teman-teman. Kemudian ada lagi ya, kalau Anda menyampaikan testimoni, sebut namanya misalnya kayak tadi. Namanya adalah Asmo Wibowo. Nah, beliau menyampaikan seperti ini. Gitu. Nah ini etikanya bagaimana kita menyampaikan sebuah testimoni. Ya. Tidak kita langsung bilang untuk asam lambung itu istimewa ini. Nah, tapi tidak menyebut namanya. Jadi nama orangnya di bawah. Karena apa? Itu penting karena yang namanya etikanya, namanya testimoni itu kan sebenarnya bukan modifikasi tetapi kenyataan. Tetapi siapa yang menyatakan itu adalah orangnya. Orang si A, si B ini menyatakan testimoni. Ya. Nah, orang yang mau menerima, konsumen yang lain yang mau menerima itu berhak, tidak dipaksakan, tidak ada embel-embel nanti sembuh ini, jangan ya, tapi sesuaikan dengan porsinya testimoni. Kemudian selanjutnya ada lagi tentang meningkatkan stamina ya, ini yang baru juga ini, orang minum Deproenzim ya meningkat secara stamina, secara hubungan seksualnya. Kok bisa ya Pak Bahar? Loh, begini nih penjelasannya. Ketika Anda minum Deproenzim itu sebagai bahan makanan pokok bagi bakteri baik, dia untuk menyiapkan enzim-enzim yang lain. Ketika enzim-enzim yang lain ini tersiapkan dengan baik, maka nutrisi yang di lambung terurai dengan baik, kemudian masuk ke usus halus, ya, bentuknya lebih kecil lagi, diterima oleh enzim-enzim yang ada di usus. Kemudian enzim di usus itu karena dia lebih optimal, lebih disiapkan oleh Deproenzim tadi, maka di situ dia akan menyerap dengan optimal. Contoh seperti penyerapan hormon, bahan asam amino menjadi hormon. Kemudian penyerapan energi dan penyerapan glukosa lebih optimal dari usus. Nah, ini akan membuat apa? Produksi sperma, stamina lebih kuat. Kemudian dengan konsumsi, Anda misalkan konsumsi Deproenzim, disiapkan enzimnya, staminanya lebih jreng lagi. Bagaimana? Rangsangan pengen bercintanya juga lebih kuat lagi karena dengan kondisi lambung ya diseimbangkan asam lambungnya, diseimbangkan enzimnya, maka di sini membuat otak kita yaitu saraf hipotalamus, kelenjar hipotalamus itu lebih terangsang untuk menghasilkan yang namanya hormon testosteron, hormon libido, sehingga apa? Keinginan bercintanya lebih tinggi juga. Nah, tapi ada kalanya orang minum Deproenzim juga dengan usia yang sama, ya. Minumnya sama, tapi kok tidak seperti ya si Pak Iko Saputro, misal begitu. Berarti di situ ada Deproenzimnya itu, enzim Deproenzimnya itu masih dimanfaatkan untuk produksi enzim di tempat-tempat yang lain, di organ yang lain, masih perlu lagi, misal begitu. Nah, atau yang kedua adalah faktornya adalah bahan-bahan energi, bahan-bahan hormon ya, itu belum tersedia dengan optimal. Ya. Jadi perlu kombinasi, terkadang itu tidak sama persis seperti orang yang sudah mengalaminya. Terus kemudian ada lagi real testimoni tentang insomnia. Ada lagi ya tentang insomnia dari salah satu distributor namanya Yuyun Harto ya. Dari Yuyun Harto ini beliau menyampaikan tentang testimoni dari Deproenzim tentang apa yaitu insomnia. Ada hubungannya? Ya pasti ada. Kok bisa pasti ada? Karena Deproenzim dia menyiapkan, mengoptimalisasi lagi, fungsi pokoknya adalah optimalisasi nutrisi terserap dengan optimal, dan dia membuat lambung lebih nyaman, asam lambungnya lebih tenang ya. Ketenangan lambung, kenyamanan lambung, asam lambung dan usus, kenyamanan dan keoptimalan, sekali lagi saya ulangi lagi, itu membuat naiknya produksi hormon dopamin, hormon
ketenangan, hormon kebahagiaan, dan hormon bikin nyenyak. Itu yang namanya hormon dopamin. Jadi sebelum dopamin dia sebenarnya endorfin dulu, baru keluar turun lagi menjadi dopamin. Nah, dopamin itu sering orang mengeluarkan dopamin dengan minum, dengan obat-obatan terlarang, itu dopamin tinggi. Nah, bisa dia lebih nyenyak, lebih nyaman. Ya, itu terbantu tapi tidak secara langsung. Jadi di proenzim posisinya bukan secara langsungnya, tapi dia membantu secara tidak langsungnya. Itu tadi tak langsungnya, mohon maaf. Tak langsungnya di posisi di belakang gitu. Nah, jadi makanya kadang-kadang kalau testimoni ada satu orang lagi merasakan kok nggak sama gitu, berarti dia ada lini yang lain. Ada lini yang lain, berarti hormon dopaminnya, bahan dasar hormon dopaminnya kurang. Nah, terus bagaimana Pak? Hormon dopaminnya kurang, berarti konsumsi bahan atau herbal nasa yang ada hormonnya. Contoh royal jelly, kalau perempuan ya rosvi, kemudian kalau anak-anak ya madukit, kemudian itu bahan-bahan hormon. Barulah dioptimalisasi dengan diproenzim. Nah, kemudian ada lagi, ada testimoni diare atau mensret gitu ya. Mensret gitu ya. Nah, lagi-lagi sama di sini bahwa diproenzim akan memposisikan dia mengoptimalkan bakteri positif ya, karena dia pancing dengan makanan bakteri baik itu. Kalau bakteri baik dipancing dengan makanan yang seperti diproenzim itu prebiotik, maka bakteri baik juga produksinya lebih optimal. Ketika bakteri baik optimal, maka dia bisa mengoptimalisasi fermentasi lebih sempurna. Nah, kalau lebih sempurna ya, maka mensret jadi bukan mensret, mantap. Nah, ya ingat mensret jadi mantap gitu pokoknya. Jadi mantap itu ya itu tadi jadi madet gitu ya. Mensret jadi mantap, madet. Nah, itu dari situ. Kemudian ada lagi testimoni tentang real batu ginjal. Ya, tentang batu ginjal. Lagi-lagi maka diproenzim akan membantu dengan herbagin ini ya. Dengan herbagin atau herbatus ini? Herbagin ya. Ya, herbagin ya, diproenzim dengan herbagin. Kok bisa ya Pak begitu? Wajar saja bisa. Kenapa? Karena diproenzim posisinya dia akan membantu optimalisasi bahan yang ada, mohon maaf, yang ada di herbagin ya, yaitu ada bawang putih, ya kan? Ada jahe juga, ya. Ada aliin, alum sepa, liinron. Nah, di situ dia dioptimalkan. Nah, herbagin untuk kolesterolnya nanti juga. Oke, jadi dia membersihkan di darah. Nah, kalau darah bersih maka penyaringan hemodialisa yang ada di ginjal juga sangat efektif. Ketika seperti kerja ginjal efektif, maka batu ginjal pun bisa terdorong ikut. Karena ginjal kerjanya lebih efektif. Maka batu ginjal kecil-kecil bisa kedorong. Nah, kadang-kadang bisa kombinasi di ginjal. Kalau kita itu membersihkan darahnya, kemudian mengoptimalisasi dengan diproenzimnya, ya, kita jangan lupa tuh ginjalnya sendiri itu tempat medan perangnya itu dikuatkan dengan apa? Kordimun, misalkan begitu, lecitin, begitu. Itu penguat tempatnya. Kadang kita itu menyasar tempatnya yang sakit, tapi kita tidak pernah memikirkan tempatnya itu akan amburadul tidak kan gitu. Kita langsung aja main tembak. Makanya kalau dengan obat kimia hanya satu tujuan aja yang difokuskan satu, maka misalkan lambung difokuskan, maka sisi yang lain usus yang error. Jadi kalau di herbal ini bisa sinergi sebenarnya, ya sinergi. Jadi bisa semua lini di sampingnya nggak rusak gitulah ya. Kemudian ada lagi testimoni sakit gigi sembuh setelah ditetes diproenzim. Nah, ini sebenarnya mohon maaf ini saya sedikit memberikan contoh. Ini harus dibenarkan. Kalau Anda posting testimoni, jangan ditambah testimoni sakit gigi sembuh setelah ditetes dipro, ini sebenarnya nggak boleh. Tapi real captionnya yang harus yang di ininya aja, yang ini punya pengalaman dengan produk diproenzim biar real tulisannya begini. Nah, jadi tidak ada embel-embel untuk ditambah tulisan yang sifatnya dia untuk mohon maaf hiperbola lah ya kan. Kalau di BPOM ya nggak boleh sebenarnya ya kan kalau ditambahin. Dan bahkan pihak BPOM juga ngerti tuh bagaimana Anda itu sebenarnya nguplik dari testimoni Anda upload sama Anda tambahin itu ngerti. Ngerti apa? Karena saking pengalamannya. Ini pasti tambahan ini. Dia pasti nggak ngelak yang testimoni sakit gigi yang merah ya. Ya, tulisan itu tambahan biasanya. Tapi yang murni yang di dalam kayak di HP ini kan gitu ya. Nah,
Kemudian selanjutnya adalah, nah ini radang tenggorokan. Nah itu tadi diproenzim, lagi-lagi dia mengoptimalisasi enzim yang di tenggorokan, ya, yang di saluran tenggorokan, saluran kerongkongan. Dan juga di diproenzim itu kan di samping dia fermentasi kan dibantu dengan produk-produk antioksidan. Tapi sekali lagi mata panahnya adalah dia adalah di hasil prebiotiknya itu. Nah, teman-teman yang saya cintai, nah ini penting nih ya, perlu diperhatikan lagi nih. Positioning produk, positioning produk. Nah ini penting. Bagaimana positioning produk ini harus diketahui dan penting ya, supaya Anda tidak bingung, makin bingung lagi gitu ya. Nah positioning produk. Nah saya ibaratkan begini nih. Nah ini tolong yang lainnya memperhatikan, fokus lagi ya, fokus lagi. Positioning produk ini saya munculkan gambar. Ini gambar ini maksud saya adalah ini kalau kita mengibaratkan itu mau membangun sebuah bangunan ya, ini ada gambar orang bangun gotong royong bangun masjid gitu ya atau musola. Kalau kita mengibaratkan itu tubuh kita sebagai sebuah rumah, sebagai bangunan yang dibangun ya, di sini ada banyak orang kerjasama ya, di sini ada orang yang mau membangun sebuah bangunan lah begitu. Maka di sini yang Anda harus perhatikan apa? Ya positioning produk itu setiap Herbal Nasa adalah bahwa di sini bahan-bahan orang yang ketika mau membangun sebuah bangunan itu kan ada batu bata, ada pasir, ada semennya, ada rabuknya, ada airnya pasti. Kalau nggak ada airnya ya nggak bisa membuat sebuah adonan kalau di pertukangan luloh gitu ya, itu nggak bisa kalau nggak ada airnya. Tetap harus ada air. Kemudian jangan lupa yang paling penting bukan hanya bahannya, manusianya. Bahannya siap, manusianya nggak ada. Siapa yang membangun? Lucu nanti ya kan, manusianya, alatnya dan yang lain. Kalau kita bisa membayangkan tubuh kita sekali lagi ini sebagai sebuah bangunan yang mau dibangun, maka di sini ya jembatannya, produk positioningnya yang mudah adalah gini. Batu bata itu dia seperti halnya protein. Posisinya produk NASA di protein adalah lecithin SKO72 ya. Atau yang belum kesebut lagi yaitu produk NASA yang bahannya dari kacang-kacangan atau bahannya dia levelnya protein tinggi ya. Ingat baik-baik. Kemudian kalau pasir plus semen ini bagikan lemak kalau dalam tubuh kita. Maka produknya itu bisa VCO, bisa spirulina. Ya. Kemudian ada lagi itu rabuk ini sebagai seperti halnya vitamin. Maka di NASA produknya juga ada yaitu Nasamik ya. Itu vitamin C paling tinggi tuh. Ya. Mohon maaf bukan overklaim tapi dia memang tinggi, vitamin C yang tinggi gitu ya. Kemudian ada yang nomor 4 yaitu air atau mineral. Ya, mineral atau air itu cairan posisinya, elektrolit ya. Maka di sini ada yang namanya NSTM, NASA Super Trace Mineral. Kemudian ada Cordimun, dia tinggi mineral. Nah, kemudian ada lagi rabuknya ada, pasirnya ada, semennya ada, harus ada tukang pengatur. Ya tadi lagi-lagi bahannya ada, tukangnya nggak ada sama aja. Tukangnya siapa? Enzim. Karena enzim tadi, teori enzim tadi adalah dia yang mengurai atau yang mengatur seluruh kondisi nutrisi yang ada ditempatkan pada posisinya. Maka ini tukang pengatur. Maka dia posisinya adalah di proenzim. Kalau ibarat kata Anda bayangkan sebagai di proenzim. Ya. Makanya bagaimana di proenzim ini kalau dikombinasi dengan produk-produk NASA yang lain, itu ya memang dia harus ada posisinya di situ. Ya, supaya optimal. Ada mungkin yang ngelak, Pak, tanpa diproenzim sudah sembuh. Ya nggak apa-apa. Mungkin enzimnya dia masih ada, masih optimal. Nggak apa-apa, fine aja. Tapi kalau ada orang lagi pengen lebih cepat, ya boleh disarankan. Ya, Anda sebagai mitra NASA, kalau orangnya mau, ngapain tidak? Kalau bisa laku 5 produk, ngapain cuma 2 produk? Kan begitu, ya kan? Jangan bilang cuma 2 produk aja cukup, ngapain banyak-banyak? Loh, jangan begitu. Kita hidup ini, di NASA ini, ya ada ilmu, ya ada bisnisnya. Supaya semua senang. Ya tapi tidak menekan. Senang yang tidak menekan gitu loh. Senang yang semua juga ikut senyum semua ya. Tukang sebagai pelaksana.
Nah, tukang sebagai pelaksana ini dia posisinya sebagai aliran darah, ya. Aliran darah ini enklo atau agarik. Ini posisinya sebagai tukang pelaksana. Seorang mandor tukang tanpa seorang pelaksana, ya nggak mungkin dia kerja sendirian, ya kan? Harus ada anak buahnya, harus ada dia pelaksananya supaya cepat. Kenapa enklo? Kenapa agarik? Karena enklo dan agarik dia ini mainnya di dalam darah, ya, pembersih di darah. Tapi kalau di proenzim mainnya sebelum di darah, sebelum di sel. Jadi ada produk NASA itu yang mainnya langsung dia posisi ketika masuk di dalam sel, ketika masuk di luar sel. Sama-sama penting, ya. Kalau nutrisi nggak bisa masuk ke sel, ya sel nggak dapat oksigen dengan baik dan nutrisi yang lain juga repot. Jadi tukang itu perlu, ya. Kemudian mandor tukang perlu, harus juga ya. Nah, yang nomor 7 adalah uang. Nah, kalau mau bangun rumah, tukang sudah ada, bahan sudah ada, uangnya kurang, ya sama, nggak berdiri. Maka uang ini bagaikan pikiran. Nah, pikiran ini kalau supaya cerdas, ya kan di NBP. Makanya orang cerdas itu orang banyak uang biasanya. Entah caranya ngakalin, ya kan, bohong, tapi janganlah, ya kan. Yang baik yang halalan thayyiban, ya kan. Pakainya yaitu akalnya cerdas, ya attitude-nya sempurna. Nah, maka itu pikiran NBP. Nah, bagaikan, ya, Anda kan bisa bayangin tuh, mitra-mitra yang cerdas, attitude-nya bagus, itu kan naik peringkatnya juga bagus, ya kan. Hard skill-nya bagus, soft skill-nya harus bagus. Jangan hanya hard skill-nya saja, tapi soft skill-nya itu yang penting, ya kan. Kemudian pagar rumah. Kalau pagar rumah ini posisinya sebagai imunitas tubuh. Maka di sini posisi apa? Sunpro, kurkumat, pitanostin. Ini tinggi-tinggi antioksidan tuh sebenarnya. Nah, grup-grup Sunpro juga, Pak. Iya, kalau grup-grup Sunpro ada super kit, mohon maaf, Sunpro kit, ya kan. Tapi kalau mood wash, mood spray itu kan mood spray itu kan posisinya di tidak ke dalam ditelan, tapi di untuk kumur-kumur, untuk ya semprot gitu. Tapi kalau yang sejenis diminum, ya itu Sunpro kit. Nah, teman-teman, ini posisinya sebagai imun. Nah, kalau sebagai pelapis tembok, ya kalau rumah kita kan nggak mungkin cuma berdiri tok, nggak dilapisin tembok, nggak dicap, ya. Maka pakai skincare. Inilah kalau kita mengibaratkan tubuh kita ini sebagai sebuah bangunan, kalau sempurna pakai skincare, yaitu krim, serum, dan sebagainya. Ya kan, dinasakan skincare banyak sekali. Nah, yang nomor 10 yaitu cat rumah. Habis di tembok di kulitin, dicat. Maka dia posisinya make up, glow, ya, eyeliner, ya, eyebrow, ya, maskara, lipstick, lip balm, lip gloss, lip matte, wah banyak sekali pokoknya di 10 gambar itu macam-macam, ya. Nah, artinya apa? Dia sebagai cat rumah dari sisi luar, pengen cantik, ya. Kemudian yang terakhir adalah juragan. Ya, kalau misalkan bangun rumah kan ada juragannya. Kalau ibarat kata kita tubuh kita sebagai bangunan tadi, maka juragan kita adalah iman kepada Sang Pencipta. Makanya bagaimana tadi sebuah bisnis itu ada produk, ada sistem, ada motivasi itu iman lagi, ya. Kembali lagi adalah keimanannya seperti apa, sampai mendarah dagingnya seperti apa itu, ya. Kemudian selanjutnya adalah, nah tadi sudah produk, positioning produk. Sekarang adalah sinergi herbal NASA, ya. Teman-teman yang saya cintai, tadi udah banyak sebenarnya saya berbicara tentang bagaimana di ProNG bisa sinergi dengan yang mana sesuai dengan kondisi. Tapi ingat baik-baik. Ya, ingat baik-baik. Kalau Anda ingin bicara, kalau ingin memahamkan kepada downline Anda tentang yang namanya sinergi, kombinasi, itu yang ideal ketika kita bicara penyakitnya apa dulu. Karena memang sinergi setiap penyakit itu dengan produk beda-beda, ya. Namun teman-teman harus tahu penyakitnya apa dulu ya kan? Apa yang mau disinergikan gitu ya. Nah, minimal kalau Anda mensinergikan produk-produk NASA, itu sinergikan antara produk yang non-spesifik sama spesifik. Nah, kalau non-spesifik itu boleh masuk ke semua penyakit. Tapi kalau non-spesifik, kalau yang spesifik itu coba sesuaikan dengan apa sih masalahnya. Apa sih penyebabnya? Barulah itu diberikan di situ. Contoh, Deproenzim. Deproenzim ini produk yang dia sebagai non-spesifik. Jadi ada Deproenzim, ada NSTM, ada beras merah, ada SKU72, ada lecithin, ada NLCT, ada VCO, ya, ada BioV1. Itu posisinya sebenarnya adalah
tengah-tengah dia sebagai dasar banget di tengah-tengah. Nah, kalau di proenzim kayak di proenzim nih ya, spesifik untuk apa? Sorting ya, sorting. Jadi mensorting, atau dia adalah sebagai posisi dasaran bagaimana menyambut semua nutrisi yang akan dimasukkan ke dalam darah kita. Nah, atau penyusun sesuai kebutuhan ya, penyusun sesuai kebutuhan. Nah, kalau penyakitnya apa, maka kita akan tambahkan produk yang spesifik. Nah, produk spesifik contohnya tadi nutrisi spesifik ya, untuk imun yang mana, untuk darah yang mana, untuk saraf yang mana, untuk mata yang mana, untuk pernafasan yang mana, untuk jantung yang mana, untuk paru yang mana, untuk medu yang mana. Maka di sini posisinya, maka dia akan masuk ya sebagai mata panahnya. Tapi jangan salah, kalau Anda hanya memberikan yang dasaran saja, misal Anda berikan hanya proenzim saja, padahal dia ada asam uratnya, tanpa Anda tambahkan yang namanya herbatus, itu kurang cepat. Harus tambah tuh herbatus. Ya, kasarnya apa? Wajib. Anda kolesterolnya tinggi banget, ya. Anda mau kawinkan tuh NSTM sama herbagin, nggak apa-apa. Karena apa? Itu tadi dia sebagai non spesifik atau diproenzim. Tepat juga sama, ya. Herbagin sebagai apa? Pendorong. Lemaknya yang sangat tinggi itu. Sama aja dengan orang mau kombinasi diproenzim sama Jafabet. Itu lihat-lihat, oh karena dia diabetes. Maka Jafabet itu pokok banget. Ya kan gitu. Karena memang Jafabet itu didesain untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, namun saat kadar gula darah turun, maka orang memerlukan perbaikan sel-sel yang sudah rusak gara-gara darahnya terlalu tinggi tadi. Entah kakinya apa kebas-kebas, tangannya kebas-kebas dan yang lain. Untuk menyembuhkan itu apa? Tumbuhkanlah apalagi sinergi antara diproenzimnya. Tumbuhkanlah anti nyerinya. Pakai apa? Herbatusnya boleh. Atau pakai Sanpro-nya. Ya. Nah, NSTM posisinya boleh. Masukkan dia sebagai apa? Loh, dia sebagai katalis. Katalis itu apa? Penarik, pendorong, mempercepat ya sampainya sebuah nutrisi Jafabetnya itu tadi. Jadi ibarat kata itu kalau NSTM itu mainnya udah pendorong seperti motor kecepatan yang di darah. Nah, diproenzim posisinya di luar sebelum masuk ke dalam dunia di darahnya, kemudian dioptimalkan masuk ke sana. Nah, kemudian didorong dengan NSTM ini cepat sekali. Nah, teman-teman yang saya cintai, itu perkawinan atau kolaborasi sinergi ketika kita pakai Herbanasa. Untuk kalau Anda mau kombinasi ya diproenzim pakai imun pengen lebih tinggi, ya Anda pilih Sanpro kah atau kurkumet masuk atau Vitanostin. Ini spesifik antibodinya bagus-bagus nih ya. Berarti sama Pak, Sanpro sama kurkumet. Nah, misalkan Anda bingung tuh, boleh. Itu beda. Tujuannya hampir mirip, tapi ada bedanya. Kalau yang propolis itu nanonya, ya kan? Nanonya, senyawa kecilnya. Kalau kurkumet itu belum nano, tapi dia memiliki kekuatan spesifik dari herbal yang banyak testimoninya untuk di kanker, tumor, kista. Nah, ini jadi beda bahan, beda juga bentuk. Kadang-kadang beda bahan, beda bentuk. Tapi kalau dasaran boleh didasari pakai non spesifik Dipro, non spesifik atau pilih NSTM boleh, mana-mana ya. Kemudian ada darah. Kalau untuk masalah darah supaya lebih bersih, lebih encer, alirannya lebih cepat, yaitu Herbagin atau Enclo. Kemudian selanjutnya adalah, nah tadi yang saya sampaikan, ketika kita pingin ideal banget mengkombinasi itu ketika kita butuhnya untuk apa? Misalnya untuk flu. Ya, untuk flu kita berikan dasaran diproenzim, boleh. Campurnya apa Pak yang tepat flu? Antibody. Ya, lihat kalau anak kecil Sanpro Kit, kalau dewasa yang orang tua susah nelen Sanpro biasa. Tapi kalau flu dia pakai kurkumet juga boleh saja. Yang usia remaja dewasa silakan. Cepat, nah gitu. Kemudian ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Anda tuh dasari pakai diproenzim ya, atau boleh pakai lecitin. PCO juga boleh atau pakai NSTM. Tapi apa mata panahnya infeksi saluran pernafasan ini adalah satu antibodi tinggi sama satu lagi produk NASA yang belum muncul yaitu BNEC, bersihkan Nexstar, bersihkan dahak-dahak yang ada di paru-paru.
Ya, kalau ingin meningkatkan supaya secara dadaan orang-orang ISPA atau orang-orang asma itu kan kadang-kadang tiba-tiba kumat kemudian sesak nafas, pakailah yang namanya Kofres, Ayla Kofres atau Langmin. Nah, itu kan mempercepat untuk oksigennya gampang untuk diserap, ya, untuk mengatasi kendala ngap-ngapan itu gejala-gejala yang kurang oksigen. Itu bisa seperti itu. Sesuai lahirnya Ayla Kofres sama Telangmin dulu untuk mengatasi COVID yang saat-saat susah menafas dan yang lain. Nah, ini penting ya. Ini penting. Jadi teman-teman harus betul-betul ngerti posisi-posisi ini. Kemudian ada lagi untuk liver. Nah, penyakit liver. Nah, oke teman-teman, penyakit liver. Penyakit liver. Tadi saya lupa mau menyampaikan begini. Kalau kita di penyakit harus tahu penyebabnya. Contoh liver. Liver ini penyakit kenain di apa sih? Di hati, ya. Di hati, di liver itu sendiri. Maka dia apa sih penyebab utamanya? Pencetus-pencetusnya. Yaitu dia adalah di virus atau virus. Dan virus itu bisa dikendalikan dengan antibodi. Ya, virus itu hanya bisa dikendalikan dengan antibodi. Antibodi Anda cari di mana? Sanpro kah atau Vitanostin kah atau Anda cari di kurkuma, ya. Nah, itu virus, penyakit menular itu seolah kayak mengharuskan ada produk yang untuk imun karena yang bisa menekan, yang bisa mematikan atau bahasanya adalah melemahkan pergerakan virus itu adalah produk-produk antibodi tinggi, ya. Berarti dulu Sanpro, ya. Pak dulu NSTM. Nah, NSTM sebagai dasar percepatan pengangkutan lebih cepat. Diproenzim sebagai sebelum masuk ke aliran darah disambut dulu. Oh, ini loh antibodi langsung dimasukkan. Ya kan? Nah, itulah pakainya kombinasi-kombinasi. Nah, liver karena tadi saya sebutkan karena dia di virus maka jangan lupa antibodi, produk-produk antibodi masukkan, ya. Tapi sebelum masukkan dasaran seperti enzim, ya, seperti NSTM dan yang lain masukkan dulu. Karena dia itu sebagai kayak seolah itu kalau seorang tukang pos ngantar barang itu dia kalau di proenzim kayak bensinnya, kemudian kalau NSTM kayak motornya. Tapi barangnya mana ya kan? Tapi disediain motor dulu, kurirnya dulu ya kan? Bensinnya dulu ada, barulah ini sasarannya barangnya mana diantar dengan tepat. Nah, di sini teman-teman. Kemudian liver itu karena virusnya dihentikan dulu, kemudian dioptimalkan dengan produk dasaran dulu, kemudian gejalanya baru ditekan dulu. Nah, gejala-gejalanya yang mana kan gitu. Kemudian jantung, ya. Ada penyakit yang misalkan tidak semua penyakit ini saya bahas kayak jantung. Jantung ini problemnya apa sih, ya kan? Dulu pernah saya bahas di tematik. Kalau di jantung itu yang Anda harus perhatikan ya, Mitra NASA, ada yang namanya serangan jantung, ada yang namanya penyakit jantung. Ya, beda Pak, beda. Kalau serangan jantung, dia lebih ke arahnya sumbatan, dadaan, ya. Makanya kalau orang itu meninggal dadaan tanpa sebab, tanpa apa, kan identik dengan serangan jantung, bukan penyakit jantung. Tapi kalau penyakit jantung, itu beda. Penyakit jantung itu, ya, dia bukan karena sumbatan. Ya, lebih identik dia karena keoptimalisasian dia, gagal optimalisasi pengangkutan oksigen di darah. Jadi kurang optimal, kurang maksimal. Nah, dia bisa dibantu pakai apa? Diproenzim bisa, NSTM bisa. Tapi ya kalau di darah mainnya harus ada tuh agarik atau Enflo. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kayak stroke. Nah, kalau stroke begini, jangan lupa tuh, Anda ngerti tuh pasti sumbatan kalau stroke ya. Ada stroke hemoragik, ada stroke iskemik, ya, dua-duanya sama, ya. Satu pecah, satu belum. Hemoragik itu pecah, iskemik belum, ya. Tapi intinya dia sumbatan. Nah, sumbatan, kegagalan aliran darah ke otak. Nah, ini harus ada pendorong. Herbagin bisa, agarik bisa, tapi sertakan supaya optimal sampai ke atas. Diproenzim ada, NSTM ada, atau lecithin sebagai pengganti kerusakan dinding-dinding sel karena pecahnya atau karena radangnya, iskemiknya. Kemudian selanjutnya diabetes mellitus tadi ya sudah saya bahas, harus ada diabetes, gula darah tinggi harus ada, yaitu diabetes. Barulah dasarannya ada. Nah, teman-teman yang saya cintai, itu
kalau kita mau sinergikan produk-produk NASA, kita juga harus sedikit tahu penyebab-penyebabnya apa, penyakitnya jenis apa. Pasti kita bisa lebih bijak lah. Jadi gini, solusi itu akan tepat kalau Anda itu tahu penyebab. Saya ulang lagi, solusi itu akan Anda bisa berikan tepat kalau Anda itu tahu penyebab. Ya. Nah, masalah cepat sama lambat sembuhnya itu urusannya sama satu, penyakitnya lama atau baru saja terjadi. Kedua, masalah lama atau cepat sembuh itu hubungannya sama usia. Dan yang paling penting adalah masalah lama atau cepat. Ini mohon maaf dengarkan. Penyakit bisa lama atau cepat sembuhnya. Itu yang ketiga adalah faktor iman. Dia yakin tidak dengan produk yang dia minum? Yakin tidak dengan produk yang dia minum? Kalau tidak yakin, sama saja. Ya, sama saja. Nah, kemudian selanjutnya adalah, maka di sini jurus pengobatan, ya ini saya ingatkan mitra-mitra yang baru juga, jurus pengobatan yang sesungguhnya adalah satu. Tolong perhatikan supaya Anda itu ngerti. Kalau ingin sembuh, kalau ingin baik kondisi dari sakitnya, niat dan fokus kalau berobat itu. Harus niat, harus fokus. Niat itu terkandung iman tadi, ya. Niat dan fokus. Ya, kemudian yang kedua adalah yakinkan diri bahwa semua penyakit bisa sembuh. Ini saya tambahin nih kalimat ini karena apa? Realnya orang itu kalau tidak diyakinkan dirinya sendiri. Jadi gini, seltak ya namanya. Jadi orang ingin sembuh, tetapi pribadinya nggak pernah seltak. Saya yakin sembuh, saya yakin itu sama juga. Jadi harus seltak bahwa dirinya bisa semua penyakit bisa sembuh, itu saja ya, karena kesembuhan itu milik Allah gitu loh. Jadi gantungkan diri kita kalau kita sakit sama Allah juga, jangan sama dokternya, jangan sama obatnya, apalagi sama saya, ya kan? Jangan, tetapi obatnya itu minta saran, sudah tepat, kemudian Anda gantungkan semua kepada Allah ya. Makanya itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah fokus, tadi sudah ya. Fokus di sini yang saya maksud adalah kalau orang sakit, tolonglah fokus berdoa dengan yakin. Kenapa saya tambahkan yakin? Karena orang itu banyak berdoa nggak yakin, hanya doa Bismillahirrahmanirrahim, amin, udah pergi gitu aja kan, nggak pernah diresapi apa yang di mulutnya, apa yang berkata itu kan jarang diresapi manusia itu, jarang sekali. Apalagi sholat itu kan, jangan, mohon maaf ya, jangan tersinggung. Berusaha untuk senang atau bahagia, ini penting, ya, supaya yang nyeri-nyeri hilang gitu, ya kan? Berpikir positif, ini penting. Patuh terhadap pengobatan atau saran anjuran ahli kesehatan, ini penting. Semua produk NASA, saya ulangi lagi, semua herbal NASA, Anda kalau ingin efektif, minumlah sebelum makan. Sebab apa? Dia bagaikan nutrisi yang sama dengan makanan yang kita makan. Cuman dari herbal macam-macam beda-beda. Supaya dia lebih efektif, ya, jangan dempet dengan makan. Kalau ada terlalu dekat konsumsinya dengan makan, perut kita itu fokus dengan makanan yang kita makan awal. Itu dari makanan yang kita baru saja makan. Akhirnya apa? Nanti obatnya itu tersisihkan. Ya bisa masuk, bisa tidak, ya kan? Itu mending begitu. Ya kalau salah minumnya jadi kontra, malah error, ya kan? Nah, kemudian selanjutnya adalah patuh terhadap dosis minum obat. Dosisnya ya patuh. Ya artinya apa? Kalau yang parah ya minumnya dosisnya lebih tinggi. Contoh, diproenzim, ya kan? Dosisnya di kemasan cuma berapa itu? 5 tetes, ya. Ada yang 2-3 tetes. Itu kalau orang sehat. Kalau orang sakit 10 tetes, 15 tetes. Itu baru nendang. Ya. Sama kayak Sunpro, antioksidan itu Sunpro. Sunpro itu 1 tetes sebanding dengan 10 kg berat badan. Ada orang berat badannya 75 kilo. Sakitnya diabetes, minumnya Sunpro cuman 7. Sama aja nggak ngefek. Kenapa nggak ngefek? Itu kondisi Anda sehat, bukan Anda sakit. Kalau Anda sakit, naikkan 14, 15. Overdosis, Pak. Nah. Ya, ambang batasnya herbal itu sangat lebar. Ya, santai saja, ya. Belum ada yang keracunan gitu karena overdosis herbal itu. Pun toh misal ada, itu ada faktor lain. Ya mungkin tuh, ya kan? Atau mungkin pakai herbal yang abal-abal. Tapi kalau di NASA, ya, milik kita bersama teman-teman, tentu kita udah percaya dong, herbalnya istimewa, ya. Patuh terhadap jam minum obat, ya kan? Sabar dalam menjalani pengobatan, harus sabar. Orang-orang pengen sembuh itu harus sabar. Nah, diet makanan sehari-hari. Ini perlu diperhatikan, perbanyak konsumsi buah dan sayur.
Ya, kadang berobat pakai herbal nasa sudah tepat, ya kan, yakin. Tapi pola makannya juga ngawur juga, ya sama aja. Mengurangi konsumsi makanan berlemak, jenuh, bersantan, makanan berpengawet. Khusus kondisi sakit saja. Jangan bilang, oh nanti kalau dikurang-kurangin nanti nggak bahagia Pak. Loh, makanya orang sakit itu harus sadar. Oh, saya lagi sakit, maka harus ada yang dikurangin dulu. Nanti kalau sehat terserah konsumsi apa aja, ya. Jangan bersudut pandang, nanti kurang ini, jangan begitu. Harus sadar diri bahwa kalau kita sakit itu ya sebenarnya itu karena kita, tapi teguran bahwa pola hidup kita selama ini kurang bagus, ya. Bahwa Allah juga menegur supaya Anda memperhatikan tubuh Anda lebih baik lagi. Terapkan pola istirahat dengan cukup minimal 8 sampai 9 jam dalam sehari, ya. Nah, tanamkan kebiasaan olahraga setidaknya 3 kali per minggu. Semiskin-miskinnya ya, seminggu sekali ya. Kebangetan-kebangetannya setahun sekali itu bangetan ya. Udah jadi daging ya. Semua harus sesuai dengan kondisi pasien, teman-teman. Nah, oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin nasihat buat kita bersama bahwa pemilihan makanan yang Anda makan menentukan kesehatan Anda, yang penting ya. Apapun yang sudah kita pilih itu menentukan kesehatan kita, itu kalau hubungannya dengan makanan. Tapi apapun yang kita sudah pilih, keputusan kita, semangat kita, itu menentukan masa depan Anda, ya. Ya, oke, kalau begitu, ini salam moto hidup dari saya, bisa memberikan solusi yang tepat dan membantu menjadi sehat adalah harapan saya. Semoga teman-teman semuanya yang mendengarkan secara tidak langsung Allah berikan sebuah kesehatan di dalam tubuhnya. Dan Allah berikan hormon-hormon kebahagiaan, oksitosin, endorfin, dopamin yang tepat sehingga bahagia. Dan saya doakan yang menonton hari ini keluarganya bisa tentrem ya, secara tidak langsung pulang atau di rumah bisa tentrem. Walaupun ada yang kurang tentrem, bismillah saja, setelah hari ini Allah berikan ketentraman dan rezeki yang lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu walakum. Terima kasih mitra NASA tercinta semuanya. Ini jangan ditutup dulu ini katanya Bu Eswa ya. Gabung lagi ya Pak. Oh boleh ya. Gitu Mas, saya udah masuk belum ini? Boleh di on cam-nya Pak, gimana? Ya, alhamdulillah luar biasa sekali Pak Bahar. Ini saya juga jadinya belajar banyak lagi hari ini ya. Jadi ini tadi teman-teman, wah Masya Allah penjelasannya mantap Pak. Jadi kayak jelas banget tadi analoginya seperti bangunan ya Pak. Itu juga jadi baru paham gitu ya, baru ngerti gitu ya. Jadi ternyata kalau produk-produk di NASA yang herbal-herbal itu ternyata saling bersinergi ya teman-teman semua. Jadi antara satu dengan yang lain itu saling menguatkan gitu ya Pak ya. Oke. Nah ini Pak, luar biasa ini teman-teman banyak yang pengen nanya gitu loh Pak. Mungkin ini karena kesempatan langka bisa ngobrol langsung dengan Pak Bahar gitu ya, meskipun virtual gitu ya Pak, gitu ya. Mungkin gimana Pak? Kita bacain gitu ya Pak, mungkin yang mewakili gitu ya. Nanti ini jadi teman-teman semua, saya sama-sama dulu ya. Halo, masih standby nggak? Insya Allah masih standby ya, saya juga mantau dari sini. Ya oke. Teman-teman semua, ini mumpung masih ada Pak Bahar, jadi kita masih punya kesempatan sampai jam 3, nanti kita akan berakhir live-nya. Jadi kita manfaatkan kesempatan yang tinggal sedikit ini buat teman-teman yang ingin bertanya gitu ya, konsultasi langsung dengan Bapak Bahar, nanti kita bacakan. Dan barangkali karena waktunya mepet, dijawab singkat-singkat gitu kali ya Pak, biar kebagian semua. Ini karena pada antusias pengen nanya. Halo masih standby, oke, thank you. Terus yang kedua ya, saya juga mengingatkan lagi buat teman-teman semua yang punya pengalaman menarik gitu ya terkait dengan penggunaan Dipro selama ini. Jadi ada macam-macam, mau yang insomnia boleh, yang asam lambung boleh, yang asam urat boleh, yang asam di Jawa nggak ada. Oh ya, terserah teman-teman semua, based on true story gitu yang pasti ya. Jadi nggak boleh ngadi-ngadi. Tadi sudah di warning sama Pak Bahar, kalau bikin testimoni ternyata ada etikanya gitu ya teman-teman semua. Saya juga baru ngerti gitu ya. Nah, boleh yang punya pengalaman menarik terkait penggunaan Dipro ya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar gitu ya. Jadi nanti
barangkali nanti testimoni yang teman-teman bagikan di kolom komentar itu bisa menjadi inspirasi buat mitra yang lain untuk dibagikan gitu ya. Oh ternyata pakai Depro ini realnya seperti ini. Tadi kan ada dijelasin ada efek langsung dan tidak langsung ya Pak. Oke gitu. Nah baik teman-teman silakan ditulis di kolom komentar berikut yang ingin bertanya. Gitu ya Pak. Ya. Nah mungkin ini tadi ada pertanyaan yang terkait saya. Mungkin ini dulu Pak. Saya sedikit tergelitik dan tertarik gitu ya. Ini Sagawal ya Pak. Tadi ada contoh yang testimoni dari Mas Iko ya Pak. Ya. Ya dari Mas Iko itu luar biasa. Staminanya naik gitu ya setelah konsumsi Depro itu kenapa Pak? Karena dia lebih hormonnya gimana Pak? Jadi penjelasan singkatnya. Ya terima kasih Bu Uswa. Dan terima kasih buat Pak Iko ya. Bahwa bagaimana itu ada efeknya itu tentunya tadi konstruksi pola pikir kita analoginya harus tepat, yaitu dia efek tak langsungnya ya. Jadi bukan sebab Depro ini langsung bisa ini vital gitu ya. Nah tetapi efek tak langsungnya ya, posisinya apa? Depro ini mengoptimalisasi bagaimana nutrisi yang ada di dalam tubuh Anda yang sudah tersedia ya di dalam lambung, di dalam usus ya yang sudah tersedia. Misalkan ketika di usus itu ketika ada beberapa makanan yang nasi yang Anda makan, kemudian protein, kemudian vitamin yang Anda makan, maka di situ kan ada asam amino pembentuk seperti L-arginin yang ada di Mr. Big itu L-arginin ya kan. Itu dari asam amino L-arginin, kemudian ada sagawal. Ketika masuk ke dalam usus dengan cepat, kemudian dikonversi dengan di darah sangat cepat dan tidak ada kendala, maka itu bagaikan produksi hormon libido testosteron itu lebih sangat optimal, bahkan sperma bisa kualitasnya bagus kan gitu. Kemudian yang kedua adalah ketika di lambung kita itu nyaman dengan adanya prebiotik yang dari Depro, maka itu bisa mengakibatkan ketika perut itu nyaman, lega, tenang. Apa yang terjadi? Maka otak kita ya itu merangsang saraf hipotalamus kita untuk produksi yang namanya libido. Libido itu keinginan yang menjadikan, jadi kalau manusia laki-laki ini libidonya tinggi, maka keinginan bercintanya juga sangat sering, ingin terus. Jadi misalkan biasanya habis keluar spermanya, kemudian nunggu 5 hari baru on lagi. Kalau Anda optimal nggak perlu 2 hari, bahkan 2 jam pun ya, habis tepar 2 jam atau 1 jam bisa on lagi, bisa kuat lagi, on lagi, kuat lagi ya. Ibarat kata seperti pengantin baru lah, sehari 17 kali kan gitu kan. Gitu. Oh iya. Oke, menarik Pak. Pak itu kan tadi untuk cowok ya Pak. Yeah. Seumpama ini kan pernah tuh ada ini gimana bunda ini suamiku jadi luar biasa gitu ya, maksudnya libidonya gitu kan, tapi butuh penyeimbang gitu loh. Nah untuk yang cewek itu waktu itu ada testimoni langsung tuh Pak. Jadi beliau itu konsumsi Depro katanya dengan respi. Itu memang bisa ya Pak? Iya bisa. Oke. Dan tadi saya bilang Depro kalau ibarat kata dia kan pengatur ya, seperti mandornya tukang. Dia di depan aja dulu. Nah nanti dia ngatur yang udah ada di dalam sama yang akan datang. Misalkan yang ada di dalam sudah ada estrogen progesteronnya sebagai wanita supaya keinginan bercintanya lebih kuat, energinya lebih kuat, lebih ada, fresh, enak. Maka apa? Ya itu tadi, dengan kalau sampai dia konsumsi Depronya aja belum optimal, berarti kandungan komposisi hormonnya yang di dalam itu kurang. Maka tambahkan Rosvi atau Royal Jelly, misalkan Rosvi yang spesifiknya 100 kali. Begitu. Itu bedanya teman-teman kan yang harus ngerti. Kenapa Pak Bahar juga menyebut Royal Jelly, kemudian menyebut Rosvi? Apa bedanya sama-sama R itu? Begini, kalau Rosvi dia sebuah produk yang dalam bentuk hormonnya itu sudah siap pakai, ya, namanya phytoestrogen. Tapi kan Royal Jelly itu bahan hormon ya, tapi dia masih umum, ya kan, masih umum. Jadi sebagai sebagai bahan dasarnya mau dibentuk menjadi hormon apa. Tapi kalau kayak Rosvi itu sudah phytoestrogen, jadi estrogen yang sangat tinggi, ya, estrogen yang sangat tinggi. Makanya ini hampir mirip, cuman agak beda dikit. Nah, jadi kalau misalnya ini contohnya begini, kalau ingin Anda bisa bedain dikit. Kalau Rosvi
wanita tuh yang minum, ya kan? Kalau royal jelly, wanita, laki, setengah wanita, silahkan kan gitu. Itu kalau royal jelly, ya kan? Tapi jangan kayak saya pernah minum rosé, ya rasanya kacau, ya kan? Maksudnya kacau itu dalam artian cowok minum rosé, ya. Boleh-boleh aja, tapi ya itu tuh rasanya, ya kan? Nah, tapi ya royal jelly lah gitu. Ini langsung banyak yang bertanya loh Pak, yang mungkin ini topik yang paling benar. Saya tambahkan lagi gini, kalau masalah untuk kualitas ranjang supaya Anda lebih baik di usia-usia 50 pun Anda bisa baik, ya. Itu caranya bagaimana? Kalau di di kualitas ranjang aktivitas seksnya lebih bagus baik laki atau wanita, ya. Terutama wanita ya, 40 itu sudah agak turun. Tapi kalau laki-laki itu masih jreng terus, ya. Ada prioritas kedua, ketiga, kadang kelima gitu kan. Nah, gini. Kalau ingin jreng dalam aktivitas ranjang, maka Anda perhatikan yaitu sebuah kebahagiaan dan sentuhan. Ya, jadi produknya ada, depronya, hormonnya ada, tapi jangan lupa kebahagiaan dan sentuhan itu penting. Jadi hormon itu ada penuh, tapi kalau wanita itu tidak disentuh daerah-daerah sensitif yang bikin dia terangsang, maka kurang juga harus disentuh. Namanya foreplay-nya harus agak lama juga. Nah, yang kedua adalah yaitu kebahagiaan. Jadi kalau orang ingin sering-sering rangsangan bercintanya itu konsisten lah, ya kan, sampai usia-usia agak tua ya konsisten, maka keharmonisan rumah tangga juga sering dijaga dong, kan gitu. Makanya jangan mohon maaf, jangan saling salah menyalahkan. Punya ayah ini agak kecil sekarang, gitu, jangan gitu. Punya bunda ini, waduh, masuk aja nggak kerasa, lober semua, jangan gitu. Jadi saling satu panjang, satu sempit, satu panjang, satu sempit, satu panjang, satu sempit. Jangan satu aja yang diurusin, dua-duanya diurusin, gitu. Jadi kalau masalah hubungan seks itu memang harus seperti itu. Oke. Oh, gokil banget nih Pak temanya. Sampai langsung pada nanya Pak, dosisnya. Pertama dosis, terus bolehkah itu rosé digabung langsung dengan dipra atau bagaimana? Tuh Pak. Ya, boleh. Jadi kalau dosisnya bagaimana? Misalkan mau minum rosé dosisnya bagaimana? Nih, begini nih. Estimasinya begini. Kalau Anda merasa itu masih muda, ya mohon maaf, misalkan usianya di bawah 30 lah, ya kan? Masih di bawah 30. Maka kalau Anda tidak ada masalah kewanitaan, tidak ada masalah penyakit lemah syahwat dan yang lain, maka minum rosénya cukup jangan terlalu sering saja. Misalkan 3 hari sekali, seminggu 2 kali, itu cukup. Nah, diproenzimnya kalau mau sehari sekali tidak apa-apa. Karena dia sebagai dasaran, sebagai mempersiapkan apa yang mau masuk lebih optimal aja, kan gitu. Nah, kemudian kalau misalkan tadi dosisnya sudah, ya. Kalau mau dicampurkan boleh saja, tidak ada masalah. Tapi saya selalu berpesan, ya, di setiap seminar itu kalau Anda mau campur sebuah produk sesama herbal, itu tidak ada larangan dan insya Allah tidak ada kontraknya. Cuman itu masalahnya bukan dicampurnya, tapi di tubuh kita yang nerima. Saran saya lebih baik Anda minum terpisah. Ya, antar herbal itu minum terpisah. Walaupun jedanya 1 menit pun itu terpisah, itu lebih bagus. Kalau masih Anda bisa mengupayakan terpisah, ya. Tapi kalau Anda pinginnya memang campur lebih simpel, ya tidak apa-apa. Sekali, 2 kali, 3 kali tidak apa-apa, ya. Tapi kalau lebih optimal terpisah. Kenapa alasannya begitu? Ingat baik-baik. Herbal itu diciptakan, setiap produk itu sudah dispesifikasi untuk molekulnya yang lebih sederhana dan lebih cepat di tempatnya. Tapi kalau Anda campurkan, dia akan bereaksi lebih awal di dalam gelas itu yang Anda masukkan. Walaupun tidak membuat, mohon maaf tanda kutip, sampai racun atau ya, tapi tidaklah, tapi itu berikatan. Contoh kalau berikatan makin bagus kan bagus Pak. Loh, kalau makin bagus kenapa kalau orang-orangnya yang buat itu langsung dicampurin? Udah. Tapi berpisah, kemudian nanti biarlah keterima enzim, biar enzim lebih cepat ya meresapnya. 1 menit lagi minum lagi enggak apa-apa. Oke Pak, ini kita lanjut ya Pak ke pertanyaan berikutnya. Tapi sebelumnya teman-teman semua, ini tadi kan Pak Bahar sudah menyampaikan panjang lebar dan luar biasa gitu ya, banyak hal yang kita baru tahu gitu ya. Tadi salah satunya Pak Bahar sudah menyampaikan tentang salah satu kunci pengen berhasil gitu ya, sukses bisnis NASA itu kan melalui pemahaman produk, betul ya Pak? Oke. Nah sekarang ini dari official mau ngasih pertanyaan dong ya. Tadi siapa yang bisa memberikan review gitu ya? Tes aja sudah nangkep semuanya dengan utuh atau belum. Jadi tadi
kunci suksesnya yaitu satu mengenal manfaat, yang kedua itu komposisi, yang ketiga dari keunikan produk Depro sendiri, kemudian yang keempat itu positioningnya atau posisi produk herbal untuk mengatasi keluhan gitu ya. Nah, buat teman-teman semua yang sudah connect tadi ya dengan materi Bapak Bahar tadi gitu ya, yang pemaparannya sudah mantap sekali, mantap jiwa Pak. Ditulis dong di kolom komentar gitu ya. Berarti teman-teman dianggap sudah paham gitu ya. Nah, nanti siapa tahu nanti komentarnya bisa dibaca sama teman-teman yang lain yang baru bergabung, bisa langsung baca komentar teman-teman semua. Nah, boleh ya ditulis di kolom komentar. Jadi, apa sih tadi conclusionnya dari Depro itu sendiri mengenai satu manfaat, dua komposisi, tiga keunikan dan positioning. Itu ya. Gitu. Pak, gimana ini Pak? Lanjut lagi ya Pak. Ini udah berapa jam tapi nggak kerasa loh Pak. Waktunya ternyata udah mau habis. Tapi nggak apa-apa ya Pak. Kita baca berapa lagi nih Pak? Ya, Satu, dua? Yang menarik. Oh, yang menarik. Oke. Ini tadi ada pertanyaan Pak Bahar. Ini ada pertanyaan ya. Oke. Beliau itu mengalami apa? Keluhan sakit di lambung, lalu juga masalah di usus Pak. Tapi beliau itu punya alergi obat. Nah, kira-kira gimana Pak? Solusinya apakah cukup dengan Depro saja atau bagaimana ini? Ini pertanyaan dari siapa tadi? Saya catat tapi ke scroll gitu loh. Pertanyaan dari siapa ya? Tapi tadi ada pertanyaan seperti itu. Ya. Kira-kira gimana Pak? Ya, ini kan sebenarnya ada dua problem besar. Yang pertama adalah masalah di pencernaan intinya, lambung sama usus. Yang kedua adalah di alergi. Alergi kan hal yang permasalahan yang berbeda sendiri, ya kan? Satu masalah di lambung, di pencernaan, di usus. Satu lagi adalah alergi obat, ya kan? Untung aja itu alerginya obat. Coba itu kalau alerginya duit. Wah, bahaya. Ya, saya juga bahagia. Ada paling cepat masuk surga itu kalau alergi duit, ya kan? Gak mungkin dunia. Nah, artinya begini. Alergi sama di pencernaan. Apakah cukup Depro enzim? Ya tentunya saya akan jawabnya ya tidak. Kalau hanya Depro enzim ya kurang komplit. Karena apa? Problemnya aja dua. Karena ada Depro enzim. Tapi Depro enzim sangat membantu. Bagaimana di pencernaan? Ya, di pencernaan asam lambung bagaimana bisa terkendali. Asam lambung sebenarnya kan harus keluar, bukan nggak keluar, jadi keluar. Cuman bagaimana keseimbangannya, terkendalinya, ya kan? Maka itu diperlukan yang namanya kontrol dari enzim, namanya enzim laktase dan enzim pankrease. Di pankreas kita itu enzim yang bisa mengontrol bagaimana asam lambung bisa keluarnya tidak berlebihan, atau asam lambung bagaimana dia keluarnya tidak kekurangan. Ada kalanya kurangannya, ada kalanya kelebihan. Itu yang bisa membantu bagaimana asam lambung nyerinya berkurang. Kemudian perbaikannya butuh antioksidan, entah kurkumat, entah sunpro. Nah, kemudian kekosongannya di lambung itu membutuhkan serat, entah itu bioviwan, entah itu beras merah bisa. Jadi kayak bioviwan tuh teman-teman yang sudah kenal, itu kan serat. Serat ada, itu akan lebih optimal, dia melarutkan kotoran dan lemak yang ada di usus. Tetapi dia butuh teman-temannya juga. Ya, butuh yaitu apa? Penjembatan seperti tadi Depro enzim, yaitu fermentasi. Seratnya banyak, harus terfermentasi. Jangan sampai serat ada, fermentasinya nggak ada. Itu nyumpet nanti. Nah, kemudian sama aja, Depro enzimnya ada, yang digerus seratnya nggak ada, sama aja. Apa? Nanti dia hanya menyeimbangkan seimbang di asam lambungnya, tetapi penyelesaian radang-radangnya nggak selesai. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di tingkat alergi obat. Nah, alergi obat. Nah, kan ketika ada alergi obat, ketika ingin menyembuhkan, maka alergi itu sebenarnya permasalahan yang kalau di kondisi ada penyakit plus alergi, gini aja, utamakan sakitnya sembuh dulu. Utamakan sakitnya ini baik dulu, baru nanti alergi. Gini aja singkatnya, alerginya itu kita hindari dulu ya sementara, kita utamakan penyakitnya. Kita fokus di masalah problem penyakitnya, yaitu lambung di usus, lambung sama usus ya kena, lambung kena. Maka di situ apa? Depro enzim dasaran pasti. Kemudian ingat baik-baik, lambung, usus, pencernaan itu menghabiskan cairan di dalam tubuh kita sangat banyak. Penyakit-penyakit seperti itu. Maka dibutuhkan NSTM sebagai elektrolit. Makanya orang kalau kena lambung itu kan lemes, ucap dan yang lain. Maka dibutuhkan cairan elektrolit. Kalau di rumah sakit maka diinfus. Maka
supaya komplit cukup di rumah ya kan, kadang ada yang takut ke rumah sakit ingin dokter yang lain, maka diproenzim cobalah dibantukan di situ, kemudian NSTM cobalah di situ dibantukan. Namun ya di NSTM juga ada bawang putih, kadang-kadang itu di lambung agak perih. Caranya bagaimana? Caranya Anda masukkan dulu sebagai perda asam lambungnya. Ini saya bicara plus testimoni yang ada. Produk NASA yang bisa ketika asam lambungnya itu perih banget, sering perih-perih banget, itu coba masukkan susu radi. Entah yang susu coklat atau yang putih. Masukkan dulu tuh dia, setengah gelas. Minum, set. Kemudian supaya agak adem dulu, karena ini menekan untuk nyerinya itu. Kemudian masuk di proenzim, masuk NSTM. Sudah. Nah, jangan lupa masuk antioksidan, karena antioksidan itu bagaimanapun masalah lambung, masalah usus itu pasti ada kerusakan sel, peradangan dan yang lain, harus dibantu dengan regenerasi sel dengan yaitu antibodi, entah Sanpro, Curcumet, ya, entah Pitalustin, pilih yang mana saja nggak apa-apa, salah satu saja. Nah, begitu Pak? ya. Oke. Begitu teman-teman, tadi ada pertanyaan juga yang terkait dengan alergi, jadi disembuhkan faktor utamanya dulu ya Pak, keluhan utamanya dulu. Baik, terima kasih Pak Bahar. Mungkin satu lagi Pak. Ya. Oke. Pak, ini ada pertanyaan. Kalau minum Depro itu boleh nggak sih Pak sebenarnya digabung-gabungin sama nutrisi yang lain secara waktu? Jadi apakah boleh satu waktu? Kalau selama ini biasanya kita sarankan dijeda supaya untuk memaksimalkan penyerapan. Atau bagaimana Pak ini resep terbaiknya? Ya, tadi sudah saya sampaikan. Kan saya menyarankan lagi ini kembali, ini pertanyaan nggak sama tadi ya. Artinya kalau masih bisa Anda itu memisah ya, tidak dicampurkan dalam satu wadah, itu lebih baik Anda pisah. Tapi kalau ini kan saya itu kadang-kadang ya konsultan itu kan tidak terus kaku ya. Ini karena saya belajar di pengalaman-pengalaman jadi konsultan dulu ya. Artinya saya mengutamakan kebahagiaan pasien saya, ya kenyamanan dia. Nah, daripada dia nggak nyaman malah sakitnya lebih parah ya kan, ibu bapak semua ya kan, gitu. Makanya lebih susah kalau bagaimana memberikan konsultasi kepada lansia. Itu memang saya harus betul-betul mengerti bagaimana nih ibu pinginnya gimana gitu dulu, nyaman dulu, bahagia dulu. Tapi gini, kalau Anda itu masih bisa mengupayakan untuk minumnya dipisah bagusnya. Tapi kalau Anda minum misalkan ingin nggak dipisah, ya nggak apa-apa. Tapi kekurangannya yaitu tadi enzim kita memiliki keterlambatan sekian menit bahkan 1 jam untuk bisa sampai ke tujuan nanti nutrisinya. Harusnya di proenzim langsung diterima untuk sebagai prebiotik masuk ke pencernaan mulai dari mulut dan yang lainnya. Tapi karena kecampur dengan produk kita yang lain, kita campur begitu beras merah yang lain, maka dia akan misah dulu. Enzim ini akan bingung juga, misah dulu. Nah, dia ada keterlambatan gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke teman-teman semua, ini sebenarnya masih banyak sekali Pak pertanyaannya. Cuman berhubung kita waktunya sudah habis gitu ya, kita berdoa. Mudah-mudahan kita punya kesempatan lagi ya Pak untuk ngobrol-ngobrol virtual dengan teman-teman semua. Baik teman-teman semua, ini karena sudah pukul 3 gitu ya, kalau ini WIB, karena ada yang bukan WIB Pak, ada yang WITA juga gitu ya, yang dari luar negeri. Maka kita akan akhiri live streaming kita pada kesempatan hari ini. Cuman sebelum, saya ngadunya ke sini sih Pak, sini ya Pak. Oke. Namun sebelum kita tutup ya, boleh teman-teman semua di sini yang masih hadir bergabung menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bahar yang sudah berkenan menyampaikan ilmunya pada kesempatan hari ini yang semoga menjadi amal kebaikan buat beliau. Amin, ya. amin. Dan kita juga berdoa ya Pak buat teman-teman semua yang konsisten belajar, upgrade ilmu, semoga bisnisnya makin bertumbuh gitu ya Pak, diberikan kesehatan yang baik dan seterusnya. Oke, begitu teman-teman semua, sebelum ditutup ya, mengingatkan kembali nanti dari official akan menunggu sampai pukul 4 ya yang ingin memberikan testimoni produk gitu ya, yang nanti punya kesempatan kita akan pilih ada 5 peserta yang beruntung untuk mendapatkan gift dari official gitu ya. Kita tutup sampai pukul 4 sore gitu ya. Jadi monggo satu orang boleh 5 nggak? Boleh, 10 juga boleh gitu. Yang penting asal
based on true story gitu ya Pak ya, nggak boleh ngadi-ngadi. Oke, begitu teman-teman semua. Oke, saya hai Pak, mau saya dulu. Oke, kita ucapkan terima kasih ya Pak buat teman-teman yang masih hadir. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di kesempatan live berikutnya. Pak Bahar, kami dari Official menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah berbagi pada kesempatan siang hari ini. Semoga Pak Bahar selalu sehat. Gitu. Semangat pagi. Oke, kita akhiri ya Pak, bareng-bareng Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.